Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. Diambil sama maling, diambil sama maling. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola. Alhamdulillah masyarakat, ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian-pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustaz Anwar. Nah, alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya. Setiap maghrib, ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustaz Anwar. Pagi-pagi, alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustaz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunmuglo.com. Kali ini kita dalam program Kisah Para Kiai. Di tengah arus modernisasi dan juga perubahan sosial, di mana peran kiai tetap menjadi penopang moral dan juga spiritual bagi masyarakat. Di mana pada video ini kita akan mengulas terkait dengan perjalanan hidup, pendidikan, perjuangan dakwah, serta kontribusi sosial sang kiai dalam membina umat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kiai Abdul Muntaqim Ahmad selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Bagaimana terkait dengan kisah dari Kiai tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Kiai Abdul Muntaqim Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadain telah melewati perjalanan panjang dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang kini menjadi kebanggaan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadain didirikan pada tahun 2000 atas inisiatif Kiai Abdul Muntaqim Ahmad yang mendapat amanat dari Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muntaqim Ahmad BA, Banyuwangi asli. Alhamdulillah saya diutus oleh Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Syaihu Jakarta. Diutus ke Provinsi Bengkulu, ke daerah Tran. Alhamdulillah kemudian di daerah Tran dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini, gubernur, wali kota, kakanwil agama. Akhirnya saya diletakkan di Pondok Pesantren Pancasila. Cerita singkat, di Pancasila kemudian kurang lebih 6 tahun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beli tanah di sini. Tanah ini adalah tanahnya orang terkaya di Provinsi Bengkulu. Lewat. Alhamdulillah buat rumah. Akhirnya belum ada kamar. Kedatanganlah santri dari Jakarta. Santrinya itu aneh, yaitu adalah anak kecanduan narkoba berat. Alhamdulillah saya urusi 1 tahun, pada saat itu tahun 2000. Setelah dia pulang, kemudian datanglah murid pertama yang bernama Haji Ustadz Anwar MPD. Alhamdulillah, 1 tahun saya mempunyai santri. Kemudian tahun berikutnya 15. Tahun berikutnya lumayan berkembang. Alhamdulillah sekarang santri sudah 350 putra putri. Alhamdulillah. Nah, berdirinya pondok pesantren ini pada saat itu tahun 2000. Kemudian dapat SK dari Departemen Agama, disahkan benar-benar pondok pesantren pas Kiai Abdurrahman Wahid turun jabatan dari presiden. Sekarang alhamdulillah. Oleh karenanya saya mohon doanya kepada masyarakat, kepada masyayikh, semoga pondok pesantren saya, pondok pesantren yang barokah. Itu yang saya harapkan, alumninya, ilmunya manfaat, barokah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak alumni di sini, sudah ada yang pondok
punya pondok pesantren, sudah mempunyai, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi TNI. Kalau Ustadz Anwar ini sudah alhamdulillah untuk di sini. Alhamdulillah sudah haji, sudah sudah S2, nah, mungkin sebentar lagi akan meneruskan S3. Karena cita-cita saya pondok pesantren HM ini ke depan mempunyai perguruan sendiri. Alhamdulillah termasuk sumber daya manusianya sudah lumayan. Sudah ada yang doktor, alhamdulillah. Karena sekarang kalau perguruan tingginya masih ngikut dengan Setisnu. Jadi anak-anak alumni di sini itu masih kuliahnya di sini, dosen-dosen Setisnu, alhamdulillah di sini. Saya sebetulnya nggak ada minat membuat pondok pesantren. Saya ingat saya keluar dari pesantren Pancasila amanat Mbah Maimun Juber. Kata Mbah Maimun, dikira kiai punya pondok pesantren itu mulia, dikira kiai nggak punya pondok pesantren itu hina. Ya gimana lagi, karena santri datang, ini santri yang pertama tadi datang, tapi tantangannya ya bukan main. Kalau yang namanya orang berjuang nggak ada tantangan ya bukan berjuang namanya. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. diambil sama maling. Tapi alhamdulillah, saya ini kata orang keras, ekstrim, tapi alhamdulillah saya terus terang aja. Alhamdulillah kata guru saya, ditoto atine. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola, ada lingkungan-lingkungan. Masjid ini sekarang Pak Imamnya yaitu adalah Ustadz Haji Anwar Husain MPD. Kebetulan di belakang sana saya membuat Taman Pendidikan Al-Quran Tilawati Mardotillah. Karena guru-guru yang namanya guru-guru tahfidz yang di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Kamis Sabtu. Hari Kamis dan Sabtu. Jadi pesantren-pesantren tahfidz itu di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Sabtu dan Kamis. Kemudian yang ngajari beliau ini, saya tempatkan di sana nanti kajian Al-Quran Kota Bengkulu, yaitu adalah Tilawati, yaitu adalah cabang dari Surabaya, itu nanti di Pondok Pesantren HM. Mohon doanya, itu di belakang masjid itu saya sedang bangun. Mohon doanya, semoga cepat selesai. Ya alhamdulillah, kalau dulu maaf aja gitu terbuka. Kalau dulu dimusuhin gitu kan, katanya Rasulullah itu gimana? Bagaimana? Pabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau dulu dimusuhi, kalau sekarang alhamdulillah masyarakat ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya sekarang. Kalau dulu ya harus apa? Harus sabar gitu. Tadi itu pabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalid. Nah, andai kata kekerasan saya, aduh, insya Allah masyarakat. Sekarang sudah alhamdulillah. Setiap maghrib ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Kalau di pondok pesantren saya ini kan salafiyah murni kayak Lirboyo. Tapi meskipun salafiyah, alhamdulillah manajemennya manajemen yang modernisasi. Dulu Ustadz Anwar nggak bisa, sekarang alhamdulillah lumayan lah. Nah, coba tanya sama beliau tuh. Jadi kalau pondok pesantren kita memang dari dulu menggunakan metodologi salafiyah. Dalam artian pembelajarannya masih tradisional, tapi di sisi lain administrasi harus mengikuti kekinian. Jadi modernisasi administrasi itu mesti harus ya. Tantangannya ya memang ya SDM, tapi alhamdulillah SDM sekarang sebagian besar anak-anak santri-santri sini melanjutkan di perkuliahan. Ada jurusan perbankan syariah, ekonomi syariah, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mengangkat marwah pondok pesantren ini melalui jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan diberi keberkahan lah, insyaallah. Ya, di pesantren ini untuk pendanaan kita sedikit ada kebun,
Di santri-santri juga diajari berkebun, kemudian pertukangan, kemudian kesenian, bela diri, hadroh, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Sehingga itu tetap kita pertahankan dan mudah-mudahan akan menjadi bagian daripada keterampilan santri-santri dari pondok pesantren. Harapan saya, pokoknya anak-anak harapan saya tamat dari sini jangan hanya selesai, teruskan kuliah. Andai kata mondok seterusnya, jangan memikirkan masalah apa itu namanya harta dulu. Yang penting belajar, kata Mbah Maimun itu. Kan? Yang penting belajar. Nanti Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallah. Ingat saya, banyak guru-guru saya, yang penting belajar. Katanya Alfiyah, wa qaddimil akhassa bittisali wa qaddimam ma syi'ta bimtisali. Yang penting belajar, urusan belajar, nanti insya Allah. Harapan saya, Masya Allah, alumni-alumni di sini benar-benar bermanfaat. Sesuai dengan hadisnya, khairun nas amfa'uhum linnas. Akan membawa, kata Ustadz Anwar tadi, akan membawa keberkahan pondok pesantren, bukan hanya pondok pesantren, keberkahan Provinsi Bengkulu. Seperti Lirboyo. Nah, Lirboyo itu keberkahannya kemana-mana, sampai ke luar negeri. Itulah saya mengharapkan, bukan mendoakan Bayi Abdul Karim saya, tapi keberkahan para pendiri-pendiri pondok pesantren yang saya tempat ngaji. Saya bukan mendoakan beliau, tapi saya mengharapkan keberkahan, keramat beliau itu datang ke pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin, agar supaya alumninya, Masya Allah, bermanfaat fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi, karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Maka harapannya di sini santri bisa mewarnai daripada kehidupan bernegara itu. Di dakwahnya seperti itu. Program unggulannya seperti biasa, Pondok Pesantren Salafiyah Murni itu biasanya dan sudah menjadi bagian daripada unggulan kami itu adalah kajian kitab kuning. Jadi kitab kuning itu menjadi ciri khas sekaligus unggulan daripada pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang selain Salafiyah. Saya kira itu. Nama Muhammad Agus dari Muko-Muko. Kalau pesantren kurang lebih 4 tahun. Kalau perubahan banyak, Mas. Tentang cara kita berpolitik, bermasyarakat, maupun ketika bernegara. Itu sebenarnya banyak. Cuman kalau mau dirinci kayaknya panjang. Terutama dalam hal berideologi agama. Itu yang paling terasa. Kelebihannya adalah kita ini berjalan dalam satu jalan. Nah, jadi apapun metode yang kita gunakan, tetap kita mengacu pada satu kebijakan. Yang mana penentu kebijakan tersebut adalah dari Abah Yai. Gitu. Walaupun nanti di bawahnya itu punya pendapat, visi misalkan. Cuman tetap nanti di akhir yang menentukan itu adalah dari Abah Yai. Gitu. Sosok Kiai tentu memiliki banyak peran. Di antaranya satu adalah penentu dari kebijakan dan arah dari pesantren. Itu mutlak di situ. Mengapa demikian? Karena ya boleh jadi perannya ini mirip seperti Nabi. Seolah-olah seperti itu. Jadi nanti arahnya mau kemana, tetap patokannya adalah Abah Yai. Kalau santri ingin meminta nasihat atau saran, nah itu biasanya melalui jajaran pengurus biasanya. Pengurus yang paling bawah. Semisal pengurus yang paling bawah ini kurang bisa memberikan ini, baru naik ke jajaran yang di atasnya, dzuriyah ataupun para sesepuh. Biasanya seperti itu. Biasanya pihak wali kelasnya. Ya baik Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Kiai Abdul Muttaqim Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Muqtadiin dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Demikian dulu untuk video kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan satu madrasah untuk mendidik kita, utama khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mukhlasin, yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk beribadah puasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, pertama, Allah khitabnya yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Artinya ibadah puasa itu tidak mungkin dikerjakan terkecuali orang yang hanya benar-benar beriman kepada Allah. Oleh karena sebab puasa itu adalah ibadah yang sirri, ibadah rahasia. Bisa jadi ketika saat makan sahur kita bisa melaksanakan bersama. Ketika berbuka juga kita bisa melaksanakan bersama-sama. Tetapi hakikat kita berpuasa tidak ada satupun yang mengetahuinya terkecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ibadah puasa itu benar-benar mendidik kepada kita agar berbuat amal kebajikan apapun tidak ada tendensi, tidak ada satu motivasi, niat, terkecuali semua itu hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ketika kita saat sholat, pertama di dalam sholat diawali dengan niat. Misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi, thalatha raka'ati mustaqbilal kiblati, ada ma'muman lillahi ta'ala. Di ujung niat melaksanakan sholat itu hanya karena Allah. Begitu juga di dalam doa iftitah. Kita telah berikrar dengan sesungguhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini ya Allah, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan tidak karena Allah, berarti di dalamnya ada unsur syirik. Walaupun kategori syiriknya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Orang yang melakukan amal kebaikan, punya satu niat, orientasi bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin menjadi eksis di dalam melakukan amal kebaikan, maka sungguh merupakan perbuatan yang sia-sia. Berarti orang itu takut dan khawatir jika amal kebaikannya itu tidak dapat pengakuan dari orang lain.
Padahal Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin somma," andai kata sesungguhnya di antara kalian semua itu melakukan amal kebaikan di dalam satu gua, laisa laha babun wala kawwabun, yang gua itu tidak ada pintu dan jendelanya, tidak ada sedikit pun lubang untuk akses ke dalam ataupun keluar. La dakhala amaluhu kainan makana alaih, maka sungguh amal kebaikan itu akan tetap mencari jalannya sebagaimana ketentuan. Artinya dia akan tetap mendapatkan catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita berproses, kita belajar melakukan amal kebaikan, baik amal kebaikan itu yang sifatnya amal kebaikan sosial atau amal kebaikan ritual, itu hanya karena semata-mata kita niatkan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak sedikit mereka tidak mendapatkan sedikit pun amal kebaikan. Kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah, terkecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena berpuasa bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita manusia-manusia yang ikhlas, manusia-manusia yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan. Yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu bukan dari orang lain, tapi dari jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya, atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan barokah di dunia wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin yang belum tahu bahwa kita ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tribuners, saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com. Kali ini kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah Kota Sorong yang berada di kilometer 12 Kelurahan Matalamagi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di mana dalam program edisi Ngabuburit Asyik selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, di mana pada sore hari ini
kita akan melihat keseruan jelang berbuka puasa di seputaran kawasan Masjid Al-Hidayah Kota Sorong ini. Untuk itu Sobat Tribuners, ikuti keseruan kami. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Kota Sorong, berdiri megah Masjid Al-Hidayah di kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sebuah rumah ibadah yang tak hanya menjadi tempat bersujud, tetapi juga pusat kebersamaan dan kepedulian sosial bagi warga sekitar. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, suasana masjid ini terasa semakin hidup. Sejak sore hari, halaman masjid mulai dipenuhi jamaah dan warga yang datang dengan penuh harap menanti waktu berbuka puasa. Aroma takjil yang beragam pun mulai tercium, hasil dari gotong royong para jamaah yang dengan sukarela berbagi rezeki. Keunikan Ramadan tahun ini terasa lebih istimewa. Jika sebelumnya hanya tersedia kue-kue dan minuman ringan, kini para pengurus dan jemaah menghadirkan hidangan yang lebih lengkap, termasuk makanan berat untuk berbuka puasa. Semua disajikan dengan penuh keikhlasan, mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Saat malam tiba, Masjid Al-Hidayah tampil dalam balutan cahaya yang memukau. Ornamen lampu yang menghiasi bagian depan masjid memancarkan keindahan yang menenangkan hati. Cahaya-cahaya itu seolah menjadi simbol semangat umat dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Masjid Al-Hidayah juga menjelma menjadi ruang pertemuan spiritual dan sosial. Di pelatarannya, warga berkumpul, berbuka puasa bersama, berbagi cerita dan mempererat tali silaturahmi. Setiap sudutnya dipenuhi kehangatan, menjadikan Masjid Al-Hidayah bukan hanya kebanggaan warga Sorong, tetapi juga cerminan indahnya nilai-nilai Ramadan yang sesungguhnya. Insya Allah nanti kegiatan ini berlangsung 4 tahun ke depan sampai masa jabatan 2026 sampai 30. Mudah-mudahan kita nanti tahun-tahun berikutnya bisa bertemu dalam keadaan yang sangat meriah di bulan suci yang penuh rahmat ini. Barakallah. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu bukan dari orang lain tapi dari jamaah Masjid Al-Hidayah sendiri. Masing-masing kepala keluarga 10 bungkus atau 10 kotak. Mudah-mudahan bisa berkah barokah fi dunya wal akhirat, dan juga kepada jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini 1447 Hijrah, mudah-mudahan bisa nyampe. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan barokah di dunia wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin yang belum tahu bahwa kita ini sekarang di Takmir Masjid Al-Hidayah itu rata-rata pengurusnya muda-mudi. Mudah-mudahan dengan adanya muda-mudi untuk mengurus suatu masjid yang besar, di situ bisa baldatun thayyibatun warobur ghafur. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dunia maupun akhirat. Barakallahu fiik. Jikalau Bilal bin Rabah saja sendal dan kakinya itu terdengar di surga,
Saya mohon dengan sangat seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, mari bawalah sendal dan kakimu menuju rumahnya Allah. Di kala bulan suci Ramadan ini, Allah lah yang akan membalasnya tanpa perantara, tanpa malaikat. Jadi Allah sendiri yang membalas pahalanya. Insya Allah, Allah sendiri akan melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang hanya mendoakan atau yang hanya melihat live atau dan di sosial media. Mudah-mudahan keberkahan kita selalu di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Tribuners, itulah perjalanan ngabuburit kita pada sore hari ini di Masjid Al-Hidayah kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus mengucapkan menaikkan ibadah puasa 1447 Hijriah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruh. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam Syiar Ramadan yang akan terus memberikan inspirasi dan juga pembahasan menarik seputar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya hari ini tema kita adalah doa di tengah budaya serba instan. Untuk itu kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang akan menemani kita di beberapa menit ke depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, puasa masih terus lancar juga ya Pak ya. Baik, nah Pak, ini tema kita adalah doa di tengah budaya yang serba instan. Kalau sekarang kita lihat bahwa pesan makan instan, berkirim pesan instan, semuanya serba instan begitu ya. Apakah doa kita juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga ingin dikabulkannya secara instan? Ya. Seperti apa Pak Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, di ayat puasa ya, kita akan menemukan di segmen yang terakhir ya, di rangkaian ayat puasa itu, ketika Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ya, akan tetapi di era sekarang, tentunya di era yang serba instan, ya cepat-cepat menginginkan untuk dikabulkan. Ya, padahal kalau kita melihat ya pada zaman Nabi dan Rasul itu ada yang dikabulkan doanya nanti setelah 40 tahun. Ya, kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini dulu tinggalnya di surga. Tapi melakukan satu kesalahan, dan itu memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, maka dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berapa tahun baru dikabulkan oleh Allah? Dalam riwayat dikatakan 40 tahun. Setelah dia berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ya sunnah-sunnah para nabi dan rasul terdahulu itu memiliki waktu yang cukup lama. Nah, ini yang menjadi fenomena kita sekarang ini, khususnya ya di era zaman sekarang ini, adalah bahwa ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Pada sebenarnya prinsipnya doa itu adalah ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, makanya ketika kita sholat jenazah, itu tidak ada ruku dan sujudnya.
Kenapa kira-kira sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya? Sementara ketika kita sholat 5 waktu itu ada ruku dan sujudnya. Ada ulama mengatakan bahwa sholat jenazah itu bukan hanya bentuk penghambaan kita kepada Allah, akan tetapi sholat jenazah itu merupakan doa. Nah, jika demikian, bahwa doa ini adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu bagian daripada ibadah kita. Makanya dalam sebuah riwayat di akhirat, banyak orang ketika dalam kehidupan dunia ya hanya fokus melakukan ibadah wajib. Akan tetapi di akhirat dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia lihat catatan amalnya begitu banyak amalan yang menurutnya tidak dilakukan, tapi ternyata timbangan amalnya itu berat. Maka Allah mengatakan, itulah doa-doa yang engkau panjatkan di dunia, yang engkau merasa tidak dikabulkan karena engkau tidak melihat, akan tetapi karena engkau sering berdoa, maka itu menjadi ladang kebaikan di akhirat. Nah, apa yang menjadi fenomena kita saat sekarang ini yang serba instan? Yang pertama, ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Yang kedua, ya terkadang tidak fokus. Artinya tidak fokus, ini terburu-buru ketika dia berdoa. Padahal ketika kita ingin meminta sesuatu kepada pejabat, ya kepada orang tua, ya itu beda ya cara memberikan itu ketika kita minta dengan buru-buru dibandingkan ketika kita minta dengan penuh kekhusyuan. Ya makanya sebelum berdoa tidak langsung assalamualaikum langsung Rabbana, tidak langsung. Itu ada zikirnya terlebih dahulu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ketika kita sudah menyanjung Allah, memuji Allah, baru kita minta doa. Sama dengan ketika kita mengajukan proposal kepada pejabat, ketika langsung diberikan, saya yakin bahwa proposal langsung ditolak. Tapi kalau dimulai dengan tutur kata yang baik, ada puji-pujian, ada prolog, kemudian kita menyodorkan, maka insya Allah cepat untuk dieksekusi. Nah, maka ya di zaman sekarang yang instan ini maka juga mempengaruhi bagaimana generasi muda ketika berdoanya saja buru-buru. Ya padahal dianjurkan itu ketika kita berdoa karena itu merupakan ibadah, jangan beribadah dalam keadaan terburu-buru. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya krisis identitas. Yang mana kita lupa tujuan kita ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah. Nah, terkadang kita lupa identitas, ya krisis identitas, kita lupa apa tujuan daripada hidup kita. Di dunia ini semakin kita kejar dunia, maka dunia akan tertinggal. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kita kejar, dunia akan ikut. Akan tetapi karena kita terkadang krisis identitas, kita lupa akan tujuan daripada hidup kita. Kita minta doa hanya urusan dunia, tapi jarang kita meminta doa untuk urusan akhirat. Pernahkah kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang istiqomah dalam ibadah. Rata-rata kalau kita berdoa, yang kita minta adalah urusan dunia. Tapi lupa bahwa tujuan daripada jati diri kita adalah orientasinya untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Listeners yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kira-kira penawar mentalitas sehingga betul-betul doa kita bisa maksimal? Yang pertama adalah perlu kesabaran. Ya, berdoa itu perlu dengan kesabaran. Karena Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, karena banyak kalau ingin mengabulkan keinginan kita, pasti banyak keinginan kita yang mungkin memberikan mudarat bagi kita. Tapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, maka semua doa kita yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita minta, justru yang kita minta itu
melalaikan kita mengingat kepada Allah. Maka Allah Maha tahu kapan saya berikan ini apa yang dia inginkan, bisa jauh kepada aku. Ini ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ya, ada ahli ibadah, tapi setiap selesai dia sholat, ya langsung dia kembali. Ya, belum dia berdoa langsung dia kembali. Setiap dia selesai sholat, langsung dia kembali tanpa dia berdoa. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa setiap selesai sholat langsung lompat dan kembali? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hanya memiliki satu pakaian. Pakaian yang saya pakai untuk sholat, itu harus saya segera pulang ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk dipakai istri saya juga untuk sholat. Ya, saking miskinnya. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau minta? Ya Rasulullah, saya minta kaya. Wah, kalau saya kaya Rasulullah, ya saya pasti akan berdiam diri di masjid. Lama berdoa di masjid. Nah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ya engkau tidak bisa mendapatkan kekayaan. Kapan engkau mendapatkan kekayaan, maka pasti engkau lupa kepada Allah. Tidak ya Rasulullah, doakan aku. Dia paksa Rasulullah untuk berdoa, akhirnya didoakan. Ketika didoakan menjadi orang kaya, apa yang terjadi? Diberikanlah oleh Allah berupa sepasang kambing. Dia ternakkan. Berkembang biak. Menjadi banyak. Ketika sudah mulai banyak, maka rakaat demi rakaat dia tinggalkan hari demi hari. Dulunya 5 waktu sempurna, sekarang tinggal 4 waktu. 3 waktu, 2 waktu, tinggal 1 waktu, dan akhirnya dia tidak didapatkan lagi berjamaah. Kenapa? Dia sibuk dengan mengurus kambingnya. Itu ilustrasi kehidupan dunia. Dia sibuk dengan urusan dunia. Dan apa yang terjadi? Mungkin banyak orang yang seperti ini diuji oleh Allah. Banyak orang yang dulunya tidak ada hartanya, dan dia berdoa kepada Allah, tapi ketika diberikan kekayaan harta, dia lupa kepada Allah. Kenapa? Dia lupa bahwa sebenarnya harta itu hanya titipan kepadanya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menghabiskan ya harta yang dititipkan kepadanya, dan baru dia insaf, ternyata harta itu melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena boleh jadi bahwa harus penuh dengan kesabaran. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakinkan bahwa doa ini sebagai ibadah. Umat-umat terdahulu 40 tahun baru dikabulkan. Bagaimana dengan kita yang baru 1-2 hari berdoa, kita menginginkan. Makanya mungkin orang-orang yang mendapatkan kekayaan saat ini, boleh jadi itu karena doa-doa orang tuanya dulu, yang bangun sepertiga malam untuk meminta kepada Allah, akan tetapi orang tua berdoa dengan penuh kesabaran dan hasilnya dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyatuan dengan Allah. Nah, jadi kita juga berdoa ini bagaimana kita menyatu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya ya kita bermunajat, ya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, seakan-akan tidak ada pemisah antara kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ya self reminder, ya bagaimana bahwa memang sudah dibawa alam sadar kita, itu kita butuh dengan doa. Buktinya apa? Nah, coba kalau ada orang yang naik pesawat, tiba-tiba terjadi turbulence. Kira-kira ucapan apa yang pertama keluar? Kalau ucapan yang keluar itu adalah Allah, 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 astagfirullah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kalau itu yang keluar, berarti itu sudah terself di alam bawah sadar bahwa betul-betul ini, ya doa ini sudah bagian dari dirinya. Nah, kemudian tentunya dalam kehidupan, ya kita juga harus senantiasa, ya bagaimana cara berdoa yang baik. Yang pertama, ya ketika kita berdoa, yaitu usahakan doa yang singkat-singkat saja. Fokus. Kadang kita berdoa tapi tidak memahami. Coba ada dinamakan dengan doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Kalau kita berdoa ini, alam semesta sudah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku bahagia dunia. Tapi ketika diminta, kira-kira bahagia dunia yang diminta itu seperti apa? Karena kita pusing. Kira-kira apa yang saya minta? Maka usahakan kita fokus ketika kita
ketika kita berdoa. Nah, kemudian jadikan sebagai doa ini merupakan amalan rutinitas. Jangan kita berdoa ketika kita dalam masalah. Banyak orang itu nanti dia mengetuk pintu Allah ketika ada masalahnya. Tapi ketika tidak ada masalahnya, dia luput kepada Allah. Ya, dalam kehidupan, kalau kita rutin untuk silaturahim, ketika kita butuh, insya Allah cepat akan dibantu. Tapi ketika nanti kita butuh baru datang, saya yakin bahwa itu akan lama baru dikabulkan. Sama dengan Allah. Jadi kita menjadikan doa ini sebagai amalan rutin. Ya, amalan rutinitas, sehingga ketika kita butuh, maka insya Allah Allah segera mengabulkan. Kemudian yang terakhir adalah jadikan sebagai doa ini sebagai bentuk syukur kita. Ya, doa ini sebagai bentuk syukur kita dalam kehidupan. Coba kita lihat, mungkin ada nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa disadari. Tapi itu kita tidak bersyukur. Syukur itu bagian daripada doa. Seperti apa? Mungkin hari ini Tribuners kita diberikan kesehatan oleh Allah. Akan tetapi kadang kita lupa. Kenapa? Karena yang kita anggap sebagai rezeki itu adalah materi. Ya, mungkin kita diberikan nafas, bisa kita bernafas. Akan tetapi kita menganggap bahwa itu merupakan bukan merupakan rezeki dari Allah. Maka dengan konsep bersyukur, maka itu juga bagian dari doa. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, itu doa. Ya, bukan berarti bahwa harus doa dengan mengangkat tangan, meneteskan air mata itu baru dianggap sebagai doa. Bukan berarti bahwa nanti setelah selesai sholat kita mengangkat tangan itu doa. Mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, itu juga bagian dari doa yang kita panjatkan. Ya, saya kira itu beberapa tips dan juga amalan, sehingga doa itu yang kita panjatkan meskipun di zaman sekarang ini secara serba instan, akan tetapi dengan memahami konsep ini, kita pahami bersama bahwa ada tips dan cara bagaimana kita berdoa kepada Allah sebagai kewajiban kita, karena itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan sesungguhnya mukhul ibadah ad-doa, dan otaknya ibadah itu adalah doa. Iya, baik. Jadi kita berdoa itu bukan pada saat masa sulit saja ya Pak Ustadz ya, berharap sesuatu ataupun juga mungkin ingin semuanya cepat dikabulkan, mau cepat punya mobil, punya rumah, punya hal-hal duniawi. Tetapi berdoa itu kita mengucapkan Alhamdulillah dan juga Bismillah, apapun itu yang kita niatkan dengan tulus dan ikhlas itu adalah berdoa dengan tidak menitik beratkan pada hasilnya ya Pak Ustadz ya, apalagi pengen semuanya serba instan. Ini doa kita ini juga tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesiapan kita menerima kondisi yang kita harapkan ataupun juga kita doakan. Semoga kita semua dapat terus banyak belajar dan juga terus bertawakal begitu ya Tribuners, dan semoga puasa kali ini menjadi momen kita berdoa dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan juga menjadi momentum bukan hanya sekadar istilahnya rutinitas begitu ya Pak Ustadz ya, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk lebih berserah diri. Dan semoga teman-teman semua Tribuners bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah menuntun kita bersama untuk tetap berada di jalan Allah, dan semoga Tribuners juga tetap senantiasa beribadah dengan baik. Dan saya Ilu Devisania mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja. Dan tetap saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. Diambil sama maling, diambil sama maling. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola. Alhamdulillah masyarakat, ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah
untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah, alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya. Setiap maghrib, ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi, alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunmuglo.com. Kali ini kita dalam program Kisah Para Kiai. Di tengah arus modernisasi dan juga perubahan sosial, di mana peran kiai tetap menjadi penopang moral dan juga spiritual bagi masyarakat. Di mana pada video ini kita akan mengulas terkait dengan perjalanan hidup, pendidikan, perjuangan dakwah, serta kontribusi sosial sang kiai dalam membina umat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kiai Abdul Muntaqim Ahmad selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Bagaimana terkait dengan kisah dari Kiai tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Kiai Abdul Muntaqim Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in telah melewati perjalanan panjang dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang kini menjadi kebanggaan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in didirikan pada tahun 2000 atas inisiatif Kiai Abdul Muntaqim Ahmad yang mendapat amanat dari Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muntaqim Ahmad BA, Banyuwangi asli. Alhamdulillah, saya diutus oleh Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Syaihu Jakarta, diutus ke Provinsi Bengkulu ke daerah Tran. Alhamdulillah, kemudian di daerah Tran dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini, gubernur, wali kota, kakanwil agama. Akhirnya saya diletakkan di Pondok Pesantren Pancasila. Cerita singkat, di Pancasila, kemudian kurang lebih 6 tahun, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beli tanah di sini. Tanah ini adalah tanahnya orang terkaya di Provinsi Bengkulu. Lewat, alhamdulillah buat rumah. Akhirnya belum ada kamar, kedatanganlah santri dari Jakarta. Santrinya itu aneh, yaitu adalah anak kecanduan narkoba berat. Alhamdulillah saya urusi 1 tahun, pada saat itu tahun 2000. Setelah dia pulang, kemudian datanglah murid pertama yang bernama Haji Ustadz Anwar MPD. Alhamdulillah, 1 tahun saya mempunyai santri. Kemudian tahun berikutnya 15. Tahun berikutnya lumayan berkembang. Alhamdulillah, sekarang santri sudah 350 putra-putri. Alhamdulillah. Nah, berdirinya pondok pesantren ini pada saat itu tahun 2000. Kemudian dapat SK dari Departemen Agama, disahkan benar-benar pondok pesantren pas Kiai Abdurrahman Wahid turun jabatan dari presiden. Sekarang alhamdulillah. Oleh karenanya saya mohon doanya kepada masyarakat, kepada masyayikh, semoga pondok pesantren saya pondok pesantren yang barokah. Itu yang saya harapkan, alumninya ilmunya manfaat, barokah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak alumni di sini, sudah ada yang punya pondok pesantren, sudah mempunyai, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi TNI. Kalau Ustadz Anwar ini sudah alhamdulillah untuk di sini. Alhamdulillah sudah haji, sudah sudah S2, nah, mungkin sebentar lagi akan meneruskan S3. Karena cita-cita saya
Pondok Pesantren HM ini ke depan mempunyai perguruan sendiri. Alhamdulillah, termasuk sumber daya manusianya sudah lumayan-lumayan. Sudah ada yang doktor, alhamdulillah. Karena sekarang kalau perguruan tingginya masih ngikut dengan Setisnu. Jadi anak-anak alumni di sini itu masih kuliahnya di sini, dosen-dosen Setisnu, alhamdulillah di sini. Saya sebetulnya nggak ada minat membuat pondok pesantren. Saya ingat saya keluar dari pesantren Pancasila amanat Mbah Maimun Juber. Kata Mbah Maimun, dikira kiai punya pondok pesantren itu mulia, dikira kiai nggak punya pondok pesantren itu hina. Ya gimana lagi, karena santri datang, ini santri yang pertama tadi datang, tapi tantangannya ya bukan main. Kalau yang namanya orang berjuang nggak ada tantangan ya bukan berjuang namanya. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. Diambil sama maling. Tapi alhamdulillah, saya ini kata orang keras, ekstrim, tapi alhamdulillah saya terus terang aja. Alhamdulillah kata guru saya, ditoto atine. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola, ada lingkungan-lingkungan. Masjid ini sekarang Pak Imamnya yaitu adalah Ustadz Haji Anwar Hussein MPD. Kebetulan di belakang sana saya membuat Taman Pendidikan Al-Quran Tilawati Mardotillah. Karena guru-guru yang namanya guru-guru tahfidz yang di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Kamis Sabtu. Hari Kamis dan Sabtu. Jadi pesantren-pesantren tahfidz itu di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Sabtu dan Kamis. Kemudian yang ngajari beliau ini, saya tempatkan di sana nanti kajian Al-Quran Kota Bengkulu, yaitu adalah Tilawati, yaitu adalah cabang dari Surabaya, itu nanti di Pondok Pesantren HM. Mohon doanya, itu di belakang masjid itu saya sedang bangun. Mohon doanya semoga cepat selesai. Ya alhamdulillah, kalau dulu maaf aja gitu terbuka. Kalau dulu dimusuhin gitu kan, katanya Rasulullah itu gimana? Bagaimana? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau dulu dimusuhi, kalau sekarang alhamdulillah masyarakat ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah alhamdulillah sekarang Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya sekarang. Kalau dulu ya harus apa? Harus sabar. Gitu. Tadi itu fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalid. Nah, andai kata kekerasan saya, aduh, insya Allah masyarakat. Sekarang sudah alhamdulillah. Setiap maghrib ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Kalau di pondok pesantren saya ini kan salafiyah murni kayak Lirboyo. Tapi meskipun salafiyah, alhamdulillah manajemennya manajemen yang apa itu namanya modernisasi. Dulu Ustadz Anwar nggak bisa, sekarang alhamdulillah lumayan lah. Nah, coba tanya sama beliau tuh. Jadi kalau pondok pesantren kita memang dari dulu menggunakan metodologi salafiyah. Dalam artian pembelajarannya masih tradisional. Tapi di sisi lain administrasi harus mengikuti kekinian. Jadi modernisasi administrasi itu mesti harus ya. Tantangannya memang ya SDM. Tapi alhamdulillah SDM sekarang sebagian besar anak-anak santri-santri sini melanjutkan di perkuliahan. Ada jurusan perbankan syariah, ekonomi syariah, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mengangkat marwah pondok pesantren ini melalui jalurnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan diberi keberkahan lah, insyaallah. Ya di pesantren ini untuk pendanaan kita sedikit ada kebun. Jadi santri-santri juga diajari berkebun, kemudian pertukangan, kemudian kesenian, bela diri, hadroh dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas pondok pesantren lah. Yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Sehingga itu tetap kita pertahankan dan mudah-mudahan akan menjadi bagian daripada keterampilan santri-santri dari pondok pesantren.
Harapan saya, pokoknya anak-anak harapan saya tamat dari sini jangan hanya selesai, teruskan kuliah. Andai kata mondok seterusnya, jangan memikirkan masalah apa itu namanya harta dulu. Yang penting belajar, kata Mbah Maimun itu. Ya kan? Yang penting belajar. Nanti Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallah. Ingat saya, banyak guru-guru saya, yang penting belajar. Katanya Alfiyah, wa qaddimil akhassa bittisali wa qaddimam ma syi'ta bimtisali. Yang penting belajar, urusan belajar, nanti insya Allah. Harapan saya, Masya Allah, alumni di sini benar-benar bermanfaat. Sesuai dengan hadisnya, khairun nas amfa'uhum linnas. Akan membawa, kata Ustadz Anwar tadi, akan membawa keberkahan pondok pesantren, bukan hanya pondok pesantren, keberkahan Provinsi Bengkulu. Seperti Lirboyo. Nah, Lirboyo itu keberkahannya kemana-mana, sampai ke luar negeri. Itulah saya mengharapkan, bukan mendoakan Bayi Abdul Karim saya, tapi keberkahan para pendiri pondok pesantren yang saya tempat ngaji. Saya bukan mendoakan beliau, tapi saya mengharapkan keberkahan, keramat beliau itu datang ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, agar supaya alumninya, Masya Allah, bermanfaat fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi, karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Maka harapannya di sini santri bisa mewarnai daripada kehidupan bernegara itu. Di dakwahnya seperti itu. Program unggulannya seperti biasa. Pondok Pesantren Salafiyah Murni itu biasanya dan sudah menjadi bagian daripada unggulan kami itu adalah kajian kitab kuning. Jadi kitab kuning itu menjadi ciri khas sekaligus unggulan daripada pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang selain Salafiyah. Saya kira itu. Nama Muhammad Agus dari Muko-Muko. Kalau pesantren kurang lebih 4 tahun. Kalau perubahan banyak, Mas. Tentang cara kita berpolitik, bermasyarakat, maupun ketika bernegara. Itu sebenarnya banyak. Cuman kalau mau dirinci kayaknya panjang. Terutama dalam hal berideologi agama. Itu yang paling terasa. Kelebihannya adalah kita ini berjalan dalam satu jalan. Nah, jadi apapun metode yang kita gunakan, tetap kita mengacu pada satu kebijakan, yang mana penentu kebijakan tersebut adalah dari Abah Yai. Gitu. Walaupun nanti di bawahnya itu punya pendapat, FBC misalkan, cuman tetap nanti di akhir yang menentukan itu adalah dari Abah Yai. Gitu. Sosok Kiai tentu memiliki banyak peran, diantaranya satu adalah penentu dari kebijakan dan arah dari pesantren. Itu mutlak di situ. Mengapa demikian? Karena ya boleh jadi perannya ini mirip seperti Nabi. Seolah-olah seperti itu. Jadi nanti arahnya mau kemana, tetap patokannya adalah Abah Yai. Kalau santri ingin meminta nasihat atau saran, nah itu biasanya melalui jajaran pengurus biasanya. Pengurus yang paling bawah. Semisal pengurus yang paling bawah ini kurang bisa memberikan ini, baru naik ke jajaran yang di atasnya, dzuriyah ataupun para sesepuh. Biasanya seperti itu. Biasanya pihak wali kelasnya. Ya baik Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Kiai Abdul Muttaqim Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadiin dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Demikian dulu untuk video kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd.
Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan satu madrasah untuk mendidik kita, utama khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlasin, yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk beribadah puasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, pertama, Allah khitabnya yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Artinya ibadah puasa itu tidak mungkin dikerjakan terkecuali orang yang hanya benar-benar beriman kepada Allah. Oleh karena sebab puasa itu adalah ibadah yang sirri, ibadah rahasia. Bisa jadi ketika saat makan sahur kita bisa melaksanakan bersama. Ketika berbuka juga kita bisa melaksanakan bersama-sama. Tetapi hakikat kita berpuasa tidak ada satupun yang mengetahuinya terkecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ibadah puasa itu benar-benar mendidik kepada kita agar berbuat amal kebajikan apapun tidak ada tendensi, tidak ada satu motivasi, niat, terkecuali semua itu hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika kita saat sholat, pertama di dalam sholat diawali dengan niat. Misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi, salasa raka'atim mustaqbilal kiblati, ata ma'muman lillahi ta'ala. Di ujung niat, melaksanakan sholat itu hanya karena Allah. Begitu juga di dalam doa iftitah. Kita telah berikrar dengan sesungguhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini ya Allah, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan tidak karena Allah, berarti di dalamnya ada unsur syirik. Walaupun kategori syiriknya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Orang yang melakukan amal kebaikan, punya satu niat, orientasi bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin menjadi eksis di dalam melakukan amal kebaikan, maka sungguh merupakan perbuatan yang sia-sia. Berarti orang itu takut dan khawatir jika amal kebaikannya itu tidak dapat pengakuan dari orang lain. Padahal Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin somma'
andai kata sesungguhnya di antara kalian semua itu melakukan amal kebaikan di dalam satu gua, laisa laha babun wala kawwabun, yang gua itu tidak ada pintu dan jendelanya, tidak ada sedikit pun lubang untuk akses ke dalam ataupun keluar. La dakhala amaluhu kainan makana alaih, maka sungguh amal kebaikan itu akan tetap mencari jalannya sebagaimana ketentuan. Artinya dia akan tetap mendapatkan catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita berproses, kita belajar melakukan amal kebaikan, baik amal kebaikan itu yang sifatnya amal kebaikan sosial atau amal kebaikan ritual, itu hanya karena semata-mata kita niatkan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak sedikit mereka tidak mendapatkan sedikit pun amal kebaikan. Kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah, terkecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena berpuasa bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita manusia-manusia yang ikhlas, manusia-manusia yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan. Yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu bukan dari orang lain, tapi dari jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya, atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan barokah di dunia wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin yang belum tahu bahwa kita ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tribuners, saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com. Kali ini kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah Kota Sorong yang berada di kilometer 12 Kelurahan Matalamagi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di mana dalam program edisi Ngabuburit Asyik selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, di mana pada sore hari ini kita akan melihat keseruan jelang berbuka puasa di seputaran kawasan Masjid Al-Hidayah Kota Sorong ini. Untuk itu Sobat Tribuners, ikuti keseruan kami.
Di tengah hiruk pikuk kehidupan Kota Sorong, berdiri megah Masjid Al-Hidayah di kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sebuah rumah ibadah yang tak hanya menjadi tempat bersujud, tetapi juga pusat kebersamaan dan kepedulian sosial bagi warga sekitar. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, suasana masjid ini terasa semakin hidup. Sejak sore hari, halaman masjid mulai dipenuhi jamaah dan warga yang datang dengan penuh harap menanti waktu berbuka puasa. Aroma takjil yang beragam pun mulai tercium, hasil dari gotong royong para jemaah yang dengan sukarela berbagi rezeki. Keunikan Ramadan tahun ini terasa lebih istimewa. Jika sebelumnya hanya tersedia kue-kue dan minuman ringan, kini para pengurus dan jemaah menghadirkan hidangan yang lebih lengkap, termasuk makanan berat untuk berbuka puasa. Semua disajikan dengan penuh keikhlasan, mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Saat malam tiba, Masjid Al-Hidayah tampil dalam balutan cahaya yang memukau. Ornamen lampu yang menghiasi bagian depan masjid memancarkan keindahan yang menenangkan hati. Cahaya-cahaya itu seolah menjadi simbol semangat umat dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Masjid Al-Hidayah juga menjelma menjadi ruang pertemuan spiritual dan sosial. Di pelatarannya, warga berkumpul, berbuka puasa bersama, berbagi cerita dan mempererat tali silaturahmi. Setiap sudutnya dipenuhi kehangatan, menjadikan Masjid Al-Hidayah bukan hanya kebanggaan warga Sorong, tetapi juga cerminan indahnya nilai-nilai Ramadan yang sesungguhnya. Insya Allah nanti kegiatan ini berlangsung 4 tahun ke depan sampai masa jabatan 2026 sampai 30. Mudah-mudahan kita nanti tahun-tahun berikutnya bisa bertemu dalam keadaan yang sangat meriah di bulan suci yang penuh rahmat ini. Barakallah. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu bukan dari orang lain tapi dari jamaah Masjid Al-Hidayah sendiri. Masing-masing kepala keluarga 10 bungkus atau 10 kotak. Mudah-mudahan bisa berkah barokah fi dunya wal akhirat, dan juga kepada jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini 1447 Hijrah, mudah-mudahan bisa nyampe. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan barokah di dunia wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin yang belum tahu bahwa kita ini sekarang di takmir Masjid Al-Hidayah itu rata-rata pengurusnya muda-mudi. Mudah-mudahan dengan adanya muda-mudi untuk mengurus suatu masjid yang besar, di situ bisa baldatun thayyibatun warobur ghafur. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dunia maupun akhirat. Barakallahu fiik. Jikalau Bilal bin Rabah saja sendal dan kakinya itu terdengar di surga, saya mohon dengan sangat seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, mari bawalah sendal dan kakimu menuju rumahnya Allah. Di kala bulan suci Ramadan ini, Allah lah yang akan membalasnya tanpa perantara, tanpa malaikat. Jadi Allah sendiri yang membalas pahalanya. Insya Allah, Allah sendiri akan melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, baik
yang hadir maupun yang hanya mendoakan atau yang hanya melihat live atau dan di sosial media. Mudah-mudahan keberkahan kita selalu di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Tribuners, itulah perjalanan ngabuburit kita pada sore hari ini di Masjid Al-Hidayah kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus mengucapkan menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam syiar Ramadan yang akan terus memberikan inspirasi dan juga pembahasan menarik seputar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya hari ini tema kita adalah doa di tengah budaya serba instan. Untuk itu kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang akan menemani kita di beberapa menit ke depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, puasa masih terus lancar juga ya Pak ya. Baik, nah Pak, ini tema kita adalah doa di tengah budaya yang serba instan. Kalau sekarang kita lihat bahwa pesan makan instan, berkirim pesan instan, semuanya serba instan begitu ya. Apakah doa kita juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga ingin dikabulkannya secara instan? Ya. Seperti apa Pak Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, di ayat puasa ya, kita akan menemukan di segmen yang terakhir ya, di rangkaian ayat puasa itu, ketika Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ya, akan tetapi di era sekarang, tentunya di era yang serba instan, ya cepat-cepat menginginkan untuk dikabulkan. Ya, padahal kalau kita melihat ya pada zaman Nabi dan Rasul itu ada yang dikabulkan doanya nanti setelah 40 tahun. Ya, kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini dulu tinggalnya di surga. Tapi melakukan satu kesalahan
dan itu memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, maka dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berapa tahun baru dikabulkan oleh Allah? Dalam riwayat dikatakan 40 tahun. Setelah dia berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ya sunnah-sunnah para nabi dan rasul terdahulu itu memiliki waktu yang cukup lama. Nah, ini yang menjadi fenomena kita sekarang ini, khususnya ya di era zaman sekarang ini, adalah bahwa ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Pada sebenarnya prinsipnya doa itu adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, makanya ketika kita sholat jenazah, itu tidak ada ruku dan sujudnya. Kenapa kira-kira sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya? Sementara ketika kita sholat 5 waktu itu ada ruku dan sujudnya. Ada ulama mengatakan bahwa sholat jenazah itu bukan hanya bentuk penghambaan kita kepada Allah, akan tetapi sholat jenazah itu merupakan doa. Nah, jika demikian, bahwa doa ini adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu bagian daripada ibadah kita. Makanya dalam sebuah riwayat di akhirat, banyak orang ketika dalam kehidupan dunia ya hanya fokus melakukan ibadah wajib. Akan tetapi di akhirat dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia lihat catatan amalnya begitu banyak amalan yang menurutnya tidak dilakukan, tapi ternyata timbangan amalnya itu berat. Maka Allah mengatakan, itulah doa-doa yang engkau panjatkan di dunia, yang engkau merasa tidak dikabulkan karena engkau tidak melihat, akan tetapi karena engkau sering berdoa, maka itu menjadi ladang kebaikan di akhirat. Nah, apa yang menjadi fenomena kita saat sekarang ini yang serba instan? Yang pertama, ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Yang kedua, ya terkadang tidak fokus. Artinya tidak fokus, ini terburu-buru ketika dia berdoa. Padahal ketika kita ingin meminta sesuatu kepada pejabat, ya kepada orang tua, ya itu beda ya cara memberikan itu ketika kita minta dengan buru-buru dibandingkan ketika kita minta dengan penuh kekhusyuan. Ya makanya sebelum berdoa tidak langsung assalamualaikum langsung Rabbana, tidak langsung. Itu ada zikirnya terlebih dahulu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ketika kita sudah menyanjung Allah, memuji Allah, baru kita minta doa. Sama dengan ketika kita mengajukan proposal kepada pejabat, ketika langsung diberikan, saya yakin bahwa proposal langsung ditolak. Tapi kalau dimulai dengan tutur kata yang baik, ada puji-pujian, ada prolog, kemudian kita menyodorkan, maka insya Allah cepat untuk dieksekusi. Nah, maka ya di zaman sekarang yang instan ini, maka juga mempengaruhi bagaimana generasi muda ketika berdoanya saja buru-buru. Ya padahal dianjurkan itu ketika kita berdoa, karena itu merupakan ibadah, jangan beribadah dalam keadaan terburu-buru. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya krisis identitas. Yang mana kita lupa tujuan kita ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah. Nah, terkadang kita lupa identitas, ya krisis identitas, kita lupa apa tujuan daripada hidup kita. Di dunia ini semakin kita kejar dunia, maka dunia akan tertinggal. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kita kejar, dunia akan ikut. Akan tetapi karena kita terkadang krisis identitas, kita lupa akan tujuan daripada hidup kita. Kita minta doa hanya urusan dunia, tapi jarang kita meminta doa untuk urusan akhirat. Pernahkah kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang istiqomah dalam ibadah. Rata-rata kalau kita berdoa, yang kita minta adalah urusan dunia. Tapi lupa bahwa tujuan daripada jati diri kita adalah orientasinya untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Listeners yang dimuliakan Allah,
Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kira-kira penawar mentalitas sehingga betul-betul doa kita bisa maksimal? Yang pertama adalah perlu kesabaran. Ya, berdoa itu perlu dengan kesabaran. Karena Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, karena banyak kalau ingin mengabulkan keinginan kita, pasti banyak keinginan kita yang mungkin memberikan mudarat bagi kita. Tapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka semua doa kita yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita minta, justru yang kita minta itu melalaikan kita mengingat kepada Allah. Maka Allah Maha tahu kapan saya berikan ini apa yang dia inginkan, bisa jauh kepada aku. Ini ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ya, ada ahli ibadah, tapi setiap selesai dia sholat, ya langsung dia kembali. Ya, belum dia berdoa langsung dia kembali. Setiap dia selesai sholat, langsung dia kembali tanpa dia berdoa. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa setiap selesai sholat langsung lompat dan kembali? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hanya memiliki satu pakaian. Pakaian yang saya pakai untuk sholat, itu harus saya segera pulang ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk dipakai istri saya juga untuk sholat. Ya, saking miskinnya. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau minta? Ya Rasulullah, saya minta kaya. Wah, kalau saya kaya Rasulullah, ya saya pasti akan berdiam diri di masjid. Maka berdoa di masjid. Nah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ya engkau tidak bisa mendapatkan kekayaan. Kapan engkau mendapatkan kekayaan, maka pasti engkau lupa kepada Allah. Tidak ya Rasulullah, doakan aku. Dia paksa Rasulullah untuk berdoa, akhirnya didoakan. Ketika didoakan menjadi orang kaya, apa yang terjadi? Diberikanlah oleh Allah berupa sepasang kambing. Dia ternakkan. Berkembang biak. Menjadi banyak. Ketika sudah mulai banyak, maka rakaat demi rakaat dia tinggalkan hari demi hari. Dulunya 5 waktu sempurna, sekarang tinggal 4 waktu. 3 waktu, 2 waktu, tinggal 1 waktu, dan akhirnya dia tidak didapatkan lagi berjamaah. Kenapa? Dia sibuk dengan mengurus kambingnya. Itu ilustrasi kehidupan dunia. Dia sibuk dengan urusan dunia. Dan apa yang terjadi? Mungkin banyak orang yang seperti ini diuji oleh Allah. Banyak orang yang dulunya tidak ada hartanya, dan dia berdoa kepada Allah, tapi ketika diberikan kekayaan harta, dia lupa kepada Allah. Kenapa? Dia lupa bahwa sebenarnya harta itu hanya titipan kepadanya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menghabiskan ya harta yang dititipkan kepadanya, dan baru dia insaf, ternyata harta itu melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh jadi bahwa harus penuh dengan kesabaran. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakinkan bahwa doa ini sebagai ibadah. Umat-umat terdahulu 40 tahun baru dikabulkan. Bagaimana dengan kita yang baru 1-2 hari berdoa, kita menginginkan. Makanya mungkin orang-orang yang mendapatkan kekayaan saat ini, boleh jadi itu karena doa-doa orang tuanya dulu, yang bangun sepertiga malam untuk meminta kepada Allah, akan tetapi orang tua berdoa dengan penuh kesabaran dan hasilnya dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyatuan dengan Allah. Nah, jadi kita juga berdoa ini bagaimana kita menyatu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya ya kita bermunajat. Ya, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, seakan-akan tidak ada pemisah antara kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ya self reminder. Ya, bagaimana bahwa memang sudah dibawa alam sadar kita, itu kita butuh dengan doa. Buktinya apa? Nah, coba kalau ada orang yang naik pesawat, tiba-tiba terjadi turbulence.
kira-kira ucapan apa yang pertama keluar? Kalau ucapan yang keluar itu adalah Allah, 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 astagfirullah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kalau itu yang keluar berarti itu sudah terself di alam bawah sadar bahwa betul-betul ini ya doa ini sudah bagian dari dirinya. Nah, kemudian tentunya dalam kehidupan ya kita juga harus senantiasa ya bagaimana cara berdoa yang baik. Yang pertama ya ketika kita berdoa yaitu usahakan doa yang singkat-singkat saja. Fokus. Kadang kita berdoa tapi tidak memahami. Coba ada dinamakan dengan doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Kalau kita berdoa ini alam semesta sudah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan aku bahagia dunia. Tapi ketika diminta kira-kira bahagia dunia yang diminta itu seperti apa? Karena kita pusing. Kira-kira apa yang saya minta? Maka usahakan kita fokus ketika kita berdoa. Nah, kemudian jadikan sebagai doa ini merupakan amalan rutinitas. Jangan kita berdoa ketika kita dalam masalah. Banyak orang itu nanti dia mengetuk pintu Allah ketika ada masalahnya. Tapi ketika tidak ada masalahnya, dia luput kepada Allah. Ya, dalam kehidupan, kalau kita rutin untuk silaturahim, ketika kita butuh, insya Allah cepat akan dibantu. Tapi ketika ya nanti kita butuh baru datang, saya yakin bahwa itu akan lama baru dikabulkan. Sama dengan Allah. Jadi kita menjadikan doa ini sebagai amalan rutin. Ya amalan rutinitas sehingga ketika kita butuh maka insya Allah Allah segera mengabulkan. Kemudian yang terakhir adalah ya jadikan sebagai ya doa ini sebagai bentuk syukur kita. Ya doa ini sebagai bentuk syukur kita dalam kehidupan. Coba kita lihat ya mungkin ada nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa disadari. Tapi itu kita tidak bersyukur. Syukur itu bagian daripada doa. Seperti apa? Mungkin hari ini Tribuners kita diberikan kesehatan oleh Allah. Akan tetapi kadang kita lupa. Kenapa? Karena yang kita anggap sebagai rezeki itu adalah materi. Ya mungkin kita diberikan nafas, bisa kita bernafas. Akan tetapi kita menganggap bahwa ya itu merupakan bukan merupakan rezeki dari Allah. Maka dengan konsep bersyukur maka itu juga bagian dari doa. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah itu doa. Ya, bukan berarti bahwa harus doa dengan mengangkat tangan, meneteskan air mata itu baru dianggap sebagai doa. Bukan berarti bahwa nanti setelah selesai sholat kita mengangkat tangan itu doa. Mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu juga bagian dari doa yang kita panjatkan. Ya, saya kira itu beberapa tips dan juga amalan. Sehingga doa itu yang kita panjatkan meskipun di zaman sekarang ini secara serba instan, akan tetapi dengan memahami konsep ini kita pahami bersama bahwa ada tips dan cara bagaimana kita berdoa kepada Allah sebagai kewajiban kita, karena itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya mukhul ibadah doa dan otaknya ibadah itu adalah doa. Iya baik, jadi kita berdoa itu bukan pada saat masa sulit saja ya Pak Ustadz ya. Berharap sesuatu ataupun juga mungkin ingin semuanya cepat dikabulkan, mau cepat punya mobil, punya rumah, punya hal-hal duniawi. Tetapi berdoa itu kita mengucapkan Alhamdulillah dan juga Bismillah, apapun itu yang kita niatkan dengan tulus dan ikhlas itu adalah berdoa dengan tidak menitik beratkan pada hasilnya ya Pak Ustadz ya, apalagi pengen semuanya serba instan. Ini doa kita ini juga tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesiapan kita menerima kondisi yang kita harapkan ataupun juga kita doakan. Semoga kita semua dapat terus banyak belajar dan juga terus bertawakal begitu ya Tribuners, dan semoga puasa kali ini menjadi momen kita berdoa dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan juga menjadi momentum bukan hanya sekadar
istilahnya rutinitas begitu ya Pak Ustadz ya, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk lebih berserah diri. Dan semoga teman-teman semua Tribuners bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah menuntun kita bersama untuk tetap berada di jalan Allah, dan semoga Tribuners juga tetap senantiasa beribadah dengan baik. Dan saya Ilu Devi Sania mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja. Dan tetap saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. Diambil sama maling, diambil sama maling. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola. Alhamdulillah masyarakat, ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya. Setiap maghrib, ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi, alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunmuglo.com. Kali ini kita dalam program Kisah Para Kiai. Di tengah arus modernisasi dan juga perubahan sosial, di mana peran kiai tetap menjadi penopang moral dan juga spiritual bagi masyarakat. Di mana pada video ini kita akan mengulas terkait dengan perjalanan hidup, pendidikan, perjuangan dakwah, serta kontribusi sosial sang kiai dalam membina umat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kiai Abdul Muntaqim Ahmad selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Bagaimana terkait dengan kisah dari kiai tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Kiai Abdul Muntaqim Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in telah melewati perjalanan panjang dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang kini menjadi kebanggaan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in didirikan pada tahun 2000 atas inisiatif Kiai Abdul Muntaqim Ahmad yang mendapat amanat dari Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muntaqim Ahmad BA, Banyuwangi asli. Alhamdulillah saya diutus oleh Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Syaihu Jakarta. Diutus ke Provinsi Bengkulu, ke daerah Tran. Alhamdulillah kemudian di daerah Tran dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini, gubernur, wali kota, kakanwil agama. Akhirnya saya diletakkan di Pondok Pesantren Pancasila. Cerita singkat, di Pancasila kemudian kurang lebih 6 tahun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beli tanah di sini. Tanah ini adalah tanahnya orang terkaya di Provinsi Bengkulu. Lewat. Alhamdulillah buat rumah. Akhirnya belum ada kamar. Kedatanganlah santri dari Jakarta. Santrinya itu aneh. Yaitu adalah anak kecanduan narkoba berat. Alhamdulillah saya urusi 1 tahun, pada saat itu tahun 2000. Setelah dia pulang, kemudian datanglah murid pertama yang bernama Haji Ustadz Anwar MPD. Alhamdulillah, 1 tahun saya mempunyai santri. Kemudian tahun berikutnya 15.
Tahun berikutnya lumayan berkembang. Alhamdulillah sekarang santri sudah 350 putra-putri. Alhamdulillah. Nah, berdirinya pondok pesantren ini pada saat itu tahun 2000. Kemudian dapat SK dari Departemen Agama, disahkan benar-benar pondok pesantren pas Kiai Abdurrahman Wahid turun jabatan dari presiden. Sekarang alhamdulillah. Oleh karenanya saya mohon doanya kepada masyarakat, kepada masyayikh, semoga pondok pesantren saya pondok pesantren yang barokah. Itu yang saya harapkan. Alumninya ilmunya manfaat, barokah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak alumni di sini, sudah ada yang punya pondok pesantren, sudah mempunyai, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi TNI. Kalau Ustadz Anwar ini sudah alhamdulillah untuk di sini. Alhamdulillah sudah haji, sudah sudah S2, nah, mungkin sebentar lagi akan meneruskan S3. Karena cita-cita saya pondok pesantren HM ini ke depan mempunyai perguruan sendiri. Alhamdulillah termasuk sumber daya manusianya sudah lumayan. Sudah ada yang doktor, alhamdulillah. Karena sekarang kalau perguruan tingginya masih ngikut dengan Setisnu. Jadi anak-anak alumni di sini itu masih kuliahnya di sini, dosen-dosen Setisnu, alhamdulillah di sini. Saya sebetulnya nggak ada minat membuat pondok pesantren. Saya ingat saya keluar dari pesantren Pancasila amanat Mbah Maimun Juber. Kata Mbah Maimun, dikira kiai punya pondok pesantren itu mulia, dikira kiai nggak punya pondok pesantren itu hina. Ya gimana lagi, karena santri datang, ini santri yang pertama tadi datang, tapi tantangannya ya bukan main. Kalau yang namanya orang berjuang nggak ada tantangan ya bukan berjuang namanya. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun diambil sama maling. Diambil sama maling. Tapi alhamdulillah, saya ini kata orang keras, ekstrim, tapi alhamdulillah saya terus terang aja. Alhamdulillah kata guru saya, ditoto atine. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola, ada lingkungan-lingkungan. Masjid ini sekarang Pak Imamnya yaitu adalah Ustadz Haji Anwar Husain MPD. Kebetulan di belakang sana saya membuat Taman Pendidikan Al-Quran Tilawati Mardotillah. Karena guru-guru yang namanya guru-guru tahfidz yang di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Kamis Sabtu. Hari Kamis dan Sabtu. Jadi pesantren-pesantren tahfidz itu di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Sabtu dan Kamis. Kemudian yang ngajari beliau ini, saya tempatkan di sana nanti kajian Al-Quran Kota Bengkulu, yaitu adalah Tilawati, yaitu adalah cabang dari Surabaya, itu nanti di Pondok Pesantren HM. Mohon doanya, itu di belakang masjid itu saya sedang bangun. Mohon doanya, semoga cepat selesai. Ya alhamdulillah, kalau dulu maaf aja gitu terbuka. Kalau dulu dimusuhin gitu kan, katanya Rasulullah itu gimana? Bagaimana? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau dulu dimusuhi, kalau sekarang alhamdulillah masyarakat ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya sekarang. Kalau dulu ya harus apa? Harus sabar. Gitu. Tadi itu fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalid. Nah, andai kata kekerasan saya, aduh, insya Allah masyarakat. Sekarang sudah alhamdulillah. Setiap maghrib ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Kalau di pondok pesantren saya ini kan salafiyah murni kayak Lirboyo. Tapi meskipun salafiyah, alhamdulillah manajemennya manajemen yang modernisasi. Dulu Ustadz Anwar nggak bisa, sekarang alhamdulillah lumayan lah.
Nah, coba tanya sama beliau tuh. Jadi kalau pondok pesantren kita memang dari dulu menggunakan metodologi salafiyah. Dalam artian pembelajarannya masih tradisional. Tapi di sisi lain administrasi harus mengikuti kekinian. Jadi modernisasi administrasi itu mesti harus ya. Tantangannya ya memang ya SDM. Tapi alhamdulillah SDM sekarang sebagian besar anak-anak santri-santri sini melanjutkan di perkuliahan. Ada jurusan perbankan syariah, ekonomi syariah, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mengangkat marwah pondok pesantren ini melalui jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan diberi keberkahan lah, insyaallah. Ya, di pesantren ini untuk pendanaan kita sedikit ada kebun. Jadi santri-santri juga diajari berkebun, kemudian pertukangan, kemudian kesenian, bela diri, hadroh dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Sehingga itu tetap kita pertahankan dan mudah-mudahan akan menjadi bagian daripada keterampilan santri-santri dari pondok pesantren. Harapan saya, pokoknya anak-anak harapan saya tamat dari sini jangan hanya selesai, teruskan kuliah. Andai kata mondok seterusnya, jangan memikirkan masalah apa itu namanya harta dulu. Yang penting belajar, kata Mbah Maimun itu. Ya kan? Yang penting belajar. Nanti Allah Subhanahu wa taala fatawakkal 'alallah. Ingat saya, banyak guru-guru saya, yang penting belajar. Katanya Alfiyah, wa qaddimil akhassa bittisali wa qaddimam ma syi'ta bimtisali. Yang penting belajar, urusan belajar, nanti insya Allah. Harapan saya, Masya Allah, alumni-alumni di sini benar-benar bermanfaat. Sesuai dengan hadisnya, khairun nas amfa'uhum linnas. Akan membawa, kata Ustadz Anwar tadi, akan membawa keberkahan pondok pesantren, bukan hanya pondok pesantren, keberkahan Provinsi Bengkulu. Seperti Lirboyo. Nah, Lirboyo itu keberkahannya kemana-mana, sampai ke luar negeri. Itulah saya mengharapkan, bukan mendoakan Bayi Abdul Karim saya, tapi keberkahan para pendiri-pendiri pondok pesantren yang saya tempat ngaji. Saya bukan mendoakan beliau, tapi saya mengharapkan keberkahan, keramat beliau itu datang ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, agar supaya alumninya, Masya Allah, bermanfaat fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi, karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Maka harapannya di sini santri bisa mewarnai daripada kehidupan bernegara itu. Di dakwahnya seperti itu. Program unggulannya seperti biasa, pondok pesantren salafiyah murni itu biasanya dan sudah menjadi bagian daripada unggulan kami itu adalah kajian kitab kuning. Jadi kitab kuning itu menjadi ciri khas sekaligus unggulan daripada pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang selain salafiyah. Saya kira itu. Nama Muhammad Agus dari Muko-Muko. Kalau pesantren kurang lebih 4 tahun. Kalau perubahan banyak, Mas. Tentang cara kita berpolitik, bermasyarakat, maupun ketika bernegara. Itu sebenarnya banyak. Cuman kalau mau dirinci kayaknya panjang. Terutama dalam hal berideologi agama. Itu yang paling terasa. Kelebihannya adalah kita ini berjalan dalam satu jalan. Nah, jadi apapun metode yang kita gunakan, tetap kita mengacu pada satu kebijakan, yang mana penentu kebijakan tersebut adalah dari Abah Yai, gitu. Walaupun nanti di bawahnya itu punya pendapat, visi misalkan, cuman tetap nanti di akhir yang menentukan itu adalah dari Abah Yai, gitu. Sosok Kiai tentu memiliki banyak peran, diantaranya satu adalah penentu dari kebijakan dan arah dari pesantren. Itu mutlak di situ. Mengapa demikian? Karena ya boleh jadi perannya ini mirip seperti Nabi. Seolah-olah seperti itu. Jadi nanti arahnya mau kemana, tetap patokannya adalah Abah Yai. Kalau santri ingin meminta nasihat atau saran,
Nah, itu biasanya melalui jajaran pengurus biasanya. Pengurus yang paling bawah. Semisal pengurus yang paling bawah ini kurang bisa memberikan ini, baru naik ke jajaran yang di atasnya, dzuriyah ataupun para sesepuh. Gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya pihak wali kelasnya. Ya baik Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Kiai Abdul Muttaqim Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Demikian dulu untuk video kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan satu madrasah untuk mendidik kita, utama khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukhlasin, yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk beribadah puasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, pertama, Allah khitabnya yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Artinya ibadah puasa itu tidak mungkin dikerjakan terkecuali orang yang hanya benar-benar beriman kepada Allah. Oleh karena sebab puasa itu adalah ibadah yang sirri, ibadah rahasia. Bisa jadi ketika saat makan sahur kita bisa melaksanakan bersama. Ketika berbuka juga kita bisa melaksanakan bersama-sama. Tetapi hakikat kita berpuasa tidak ada satupun yang mengetahuinya terkecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ibadah puasa itu benar-benar mendidik kepada kita agar berbuat amal kebajikan apapun tidak ada tendensi, tidak ada satu motivasi, niat, terkecuali semua itu hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika kita saat sholat. Pertama, di dalam sholat diawali dengan niat. Misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi, thalatha raka'ati mustaqbilal kiblati, ada ma'muman lillahi ta'ala. Di ujung niat, melaksanakan sholat itu hanya karena Allah. Begitu juga di dalam doa iftitah. Kita telah berikrar dengan sesungguhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini ya Allah, ibadahku, hidupku dan matiku
itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan tidak karena Allah, berarti di dalamnya ada unsur syirik. Walaupun kategori syiriknya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Orang yang melakukan amal kebaikan, punya satu niat, orientasi bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin menjadi eksis di dalam melakukan amal kebaikan, maka sungguh merupakan perbuatan yang sia-sia. Berarti orang itu takut dan khawatir jika amal kebaikannya itu tidak dapat pengakuan dari orang lain. Padahal Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin somma." Andai kata sesungguhnya di antara kalian semua itu melakukan amal kebaikan di dalam satu gua, laisa laha babun wala kawwabun, yang gua itu tidak ada pintu dan jendelanya, tidak ada sedikit pun lubang untuk akses ke dalam ataupun keluar. La dakhala amaluhu kainan makana alaih. Maka sungguh amal kebaikan itu akan tetap mencari jalannya sebagaimana ketentuan. Artinya dia akan tetap mendapatkan catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita berproses, kita belajar melakukan amal kebaikan, baik amal kebaikan itu yang sifatnya amal kebaikan sosial atau amal kebaikan ritual, itu hanya karena semata-mata kita niatkan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak sedikit mereka tidak mendapatkan sedikit pun amal kebaikan. Kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah, terkecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena berpuasa bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita manusia-manusia yang ikhlas, manusia-manusia yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan. Yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu bukan dari orang lain, tapi dari jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya, atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan barokah di dunia wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin yang belum tahu bahwa kita ini
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tribuners, saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com. Kali ini kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah Kota Sorong yang berada di kilometer 12 Kelurahan Matalamagi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di mana dalam program edisi Ngabuburit Asyik selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, di mana pada sore hari ini kita akan melihat keseruan jelang berbuka puasa di seputaran kawasan Masjid Al-Hidayah Kota Sorong ini. Untuk itu Sobat Tribuners, ikuti keseruan kami. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Kota Sorong, berdiri megah Masjid Al-Hidayah di kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sebuah rumah ibadah yang tak hanya menjadi tempat bersujud, tetapi juga pusat kebersamaan dan kepedulian sosial bagi warga sekitar. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, suasana masjid ini terasa semakin hidup. Sejak sore hari, halaman masjid mulai dipenuhi jamaah dan warga yang datang dengan penuh harap menanti waktu berbuka puasa. Aroma takjil yang beragam pun mulai tercium, hasil dari gotong royong para jamaah yang dengan sukarela berbagi rezeki. Keunikan Ramadan tahun ini terasa lebih istimewa. Jika sebelumnya hanya tersedia kue-kue dan minuman ringan, kini para pengurus dan jemaah menghadirkan hidangan yang lebih lengkap, termasuk makanan berat untuk berbuka puasa. Semua disajikan dengan penuh keikhlasan, mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Saat malam tiba, Masjid Al-Hidayah tampil dalam balutan cahaya yang memukau. Ornamen lampu yang menghiasi bagian depan masjid memancarkan keindahan yang menenangkan hati. Cahaya-cahaya itu seolah menjadi simbol semangat umat dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Masjid Al-Hidayah juga menjelma menjadi ruang pertemuan spiritual dan sosial. Di pelatarannya, warga berkumpul, berbuka puasa bersama, berbagi cerita dan mempererat tali silaturahmi. Setiap sudutnya dipenuhi kehangatan, menjadikan Masjid Al-Hidayah bukan hanya kebanggaan warga Sorong, tetapi juga cerminan indahnya nilai-nilai Ramadan yang sesungguhnya. Insya Allah nanti kegiatan ini berlangsung 4 tahun ke depan sampai masa jabatan 2026 sampai 30. Mudah-mudahan kita nanti tahun-tahun berikutnya bisa bertemu dalam keadaan yang sangat meriah di bulan suci yang penuh rahmat ini. Barakallah. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan. Yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu bukan dari orang lain tapi dari jamaah Masjid Al-Hidayah sendiri. Masing-masing kepala keluarga 10 bungkus atau 10 kotak. Mudah-mudahan bisa berkah barokah fi dunya wal akhirat, dan juga kepada jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini 1447 Hijrah, mudah-mudahan bisa nyampe. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan barokah fi dunya wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin
yang belum tahu bahwa kita ini sekarang di Takmir Masjid Al-Hidayah itu rata-rata pengurusnya muda-mudi. Mudah-mudahan dengan adanya muda-mudi untuk mengurus suatu masjid yang besar, di situ bisa baldatun thayyibatun warobur ghafur. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dunia maupun akhirat. Barakallahu fiik. Jikalau Bilal bin Rabah saja sendal dan kakinya itu terdengar di surga, saya mohon dengan sangat seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, mari bawalah sendal dan kakimu menuju rumahnya Allah. Di kala bulan suci Ramadan ini, Allah lah yang akan membalasnya tanpa perantara, tanpa malaikat. Jadi Allah sendiri yang membalas pahalanya. Insya Allah, Allah sendiri akan melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang hanya mendoakan atau yang hanya melihat live atau dan di sosial media. Mudah-mudahan keberkahan kita selalu di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Tribuners, itulah perjalanan ngabuburit kita pada sore hari ini di Masjid Al-Hidayah kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam syiar Ramadan yang akan terus memberikan inspirasi dan juga pembahasan menarik seputar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya hari ini tema kita adalah doa di tengah budaya serba instan. Untuk itu kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang akan menemani kita di beberapa menit ke depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, puasa masih terus lancar juga ya Pak ya. Baik, nah Pak, ini tema kita adalah doa di tengah budaya yang serba instan. Kalau sekarang kita lihat bahwa pesan makan instan, berkirim pesan instan, semuanya serba instan begitu ya. Apakah doa kita juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga ingin dikabulkannya secara instan? Ya. Seperti apa Pak Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd.
Ya, di ayat puasa, ya kita akan menemukan di segmen yang terakhir ya, di rangkaian ayat puasa itu, ketika Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ya, akan tetapi di era sekarang, tentunya di era yang serba instan, ya cepat-cepat menginginkan untuk dikabulkan. Ya, padahal kalau kita melihat ya pada zaman Nabi dan Rasul, itu ada yang dikabulkan doanya nanti setelah 40 tahun. Ya, kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini dulu tinggalnya di surga, tapi melakukan satu kesalahan, dan itu memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, maka dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berapa tahun baru dikabulkan oleh Allah? Dalam riwayat dikatakan 40 tahun. Setelah dia berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ya sunnah-sunnah para nabi dan rasul terdahulu itu memiliki waktu yang cukup lama. Nah, ini yang menjadi fenomena kita sekarang ini, khususnya ya di era zaman sekarang ini, adalah bahwa ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Pada sebenarnya prinsipnya doa itu adalah ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, makanya ketika kita sholat jenazah, itu tidak ada ruku dan sujudnya. Kenapa kira-kira sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya? Sementara ketika kita sholat 5 waktu itu ada ruku dan sujudnya. Ada ulama mengatakan bahwa sholat jenazah itu bukan hanya bentuk penghambaan kita kepada Allah, akan tetapi sholat jenazah itu merupakan doa. Nah, jika demikian, bahwa doa ini adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu bagian daripada ibadah kita. Makanya dalam sebuah riwayat di akhirat, banyak orang ketika dalam kehidupan dunia ya hanya fokus melakukan ibadah wajib. Akan tetapi di akhirat dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia lihat catatan amalnya begitu banyak amalan yang menurutnya tidak dilakukan, tapi ternyata timbangan amalnya itu berat. Maka Allah mengatakan, itulah doa-doa yang engkau panjatkan di dunia, yang engkau merasa tidak dikabulkan karena engkau tidak melihat, akan tetapi karena engkau sering berdoa, maka itu menjadi ladang kebaikan di akhirat. Nah, apa yang menjadi fenomena kita saat sekarang ini yang serba instan? Yang pertama, ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Yang kedua, ya terkadang tidak fokus. Artinya tidak fokus, ini terburu-buru ketika dia berdoa. Padahal ketika kita ingin meminta sesuatu kepada pejabat, ya kepada orang tua, ya itu beda ya cara memberikan itu ketika kita minta dengan buru-buru dibandingkan ketika kita minta dengan penuh kekhusyuan. Ya, makanya sebelum berdoa tidak langsung assalamualaikum, langsung Rabbana, tidak langsung. Itu ada zikirnya terlebih dahulu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ketika kita sudah menyanjung Allah, memuji Allah, baru kita minta doa. Sama dengan ketika kita mengajukan proposal kepada pejabat, ketika langsung diberikan, saya yakin bahwa proposal langsung ditolak. Tapi kalau dimulai dengan tutur kata yang baik, ada puji-pujian, ada prolog, kemudian kita mau menyodorkan, maka insya Allah cepat untuk dieksekusi. Nah, maka ya di zaman sekarang yang instan ini, maka juga mempengaruhi bagaimana generasi muda ketika berdoanya saja buru-buru. Ya, padahal dianjurkan itu ketika kita berdoa, karena itu merupakan ibadah, jangan beribadah dalam keadaan terburu-buru. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya krisis identitas. Yang mana kita lupa tujuan kita ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah.
Nah, terkadang kita lupa identitas, ya krisis identitas, kita lupa apa tujuan daripada hidup kita. Di dunia ini semakin kita kejar dunia, maka dunia akan tertinggal. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kita kejar, dunia akan ikut. Akan tetapi karena kita terkadang krisis identitas, kita lupa akan tujuan daripada hidup kita. Kita minta doa hanya urusan dunia, tapi jarang kita meminta doa untuk urusan akhirat. Pernahkah kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang istiqomah dalam ibadah. Rata-rata kalau kita berdoa, yang kita minta adalah urusan dunia. Tapi lupa bahwa tujuan daripada jati diri kita adalah orientasinya untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Listeners yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kira-kira penawar mentalitas sehingga betul-betul doa kita bisa maksimal? Yang pertama adalah perlu kesabaran. Ya, berdoa itu perlu dengan kesabaran. Karena Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, karena banyak kalau ingin mengabulkan keinginan kita, pasti banyak keinginan kita yang mungkin memberikan mudarat bagi kita. Tapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, maka semua doa kita yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita minta, justru yang kita minta itu melalaikan kita mengingat kepada Allah. Nah, maka Allah Maha tahu kapan saya berikan ini apa yang dia inginkan, bisa jauh kepada aku. Ini ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ya, ada ahli ibadah, tapi setiap selesai dia sholat, ya langsung dia kembali. Ya, belum dia berdoa langsung dia kembali. Setiap dia selesai sholat, langsung dia kembali tanpa dia berdoa. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa setiap selesai sholat langsung lompat dan kembali? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hanya memiliki satu pakaian. Pakaian yang saya pakai untuk sholat, itu harus saya segera pulang ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk dipakai istri saya juga untuk sholat. Ya, saking miskinnya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau minta? Ya Rasulullah, saya minta kaya. Wah, kalau saya kaya Rasulullah, ya saya pasti akan berdiam diri di masjid. Maka berdoa di masjid. Nah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ya engkau tidak bisa mendapatkan kekayaan. Kapan engkau mendapatkan kekayaan, maka pasti engkau lupa kepada Allah. Tidak ya Rasulullah, doakan aku. Dia paksa Rasulullah untuk berdoa, akhirnya didoakan. Ketika didoakan menjadi orang kaya, apa yang terjadi? Diberikanlah oleh Allah berupa sepasang kambing. Dia ternakkan. Berkembang biak. Menjadi banyak. Ketika sudah mulai banyak, maka rakaat demi rakaat dia tinggalkan hari demi hari. Dulunya 5 waktu sempurna, sekarang tinggal 4 waktu. 3 waktu, 2 waktu, tinggal 1 waktu, dan akhirnya dia tidak didapatkan lagi berjamaah. Kenapa? Dia sibuk dengan mengurus kambingnya. Itu ilustrasi kehidupan dunia. Dia sibuk dengan urusan dunia. Dan apa yang terjadi? Mungkin banyak orang yang seperti ini diuji oleh Allah. Banyak orang yang dulunya tidak ada hartanya, dan dia berdoa kepada Allah, tapi ketika diberikan kekayaan harta, dia lupa kepada Allah. Kenapa? Dia lupa bahwa sebenarnya harta itu hanya titipan kepadanya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menghabiskan ya harta yang dititipkan kepadanya, dan baru dia insaf, ternyata harta itu melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena boleh jadi bahwa harus penuh dengan kesabaran. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakinkan bahwa doa ini sebagai ibadah. Umat-umat terdahulu 40 tahun baru dikabulkan. Bagaimana dengan kita yang baru 1-2 hari berdoa, kita menginginkan. Makanya mungkin orang-orang yang mendapatkan kekayaan saat ini, boleh jadi itu karena doa-doa orang tuanya dulu.
yang bangun sepertiga malam untuk meminta kepada Allah, akan tetapi orang tua berdoa dengan penuh kesabaran dan hasilnya dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyatuan dengan Allah. Nah, jadi kita juga berdoa ini bagaimana kita menyatu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya ya kita bermunajat, ya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, seakan-akan tidak ada pemisah antara kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ya self reminder, ya bagaimana bahwa memang sudah dibawa alam sadar kita, itu kita butuh dengan doa. Buktinya apa? Nah, coba kalau ada orang yang naik pesawat, tiba-tiba terjadi turbulence. Kira-kira ucapan apa yang pertama keluar? Kalau ucapan yang keluar itu adalah Allah, 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 astagfirullah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kalau itu yang keluar, berarti itu sudah terself di alam bawah sadar bahwa betul-betul ini, ya doa ini sudah bagian dari dirinya. Nah, kemudian tentunya dalam kehidupan, ya kita juga harus senantiasa, ya bagaimana cara berdoa yang baik. Yang pertama, ya ketika kita berdoa, yaitu usahakan doa yang singkat-singkat saja. Fokus. Kadang kita berdoa tapi tidak memahami. Coba ada dinamakan dengan doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Kalau kita berdoa ini, alam semesta sudah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku bahagia dunia. Tapi ketika diminta, kira-kira bahagia dunia yang diminta itu seperti apa? Karena kita pusing. Kira-kira apa yang saya minta? Maka usahakan kita fokus ketika kita berdoa. Nah, kemudian jadikan sebagai doa ini merupakan amalan rutinitas. Jangan kita berdoa ketika kita dalam masalah. Banyak orang itu nanti dia mengetuk pintu Allah ketika ada masalahnya. Tapi ketika tidak ada masalahnya, dia luput kepada Allah. Ya, dalam kehidupan, kalau kita rutin untuk silaturahim, ketika kita butuh, insya Allah cepat akan dibantu. Tapi ketika ya nanti kita butuh baru datang, saya yakin bahwa itu akan lama baru dikabulkan. Sama dengan Allah. Jadi kita menjadikan doa ini sebagai amalan rutin. Ya, amalan rutinitas, sehingga ketika kita butuh, maka insya Allah Allah segera mengabulkan. Kemudian yang terakhir adalah ya jadikan sebagai ya doa ini sebagai bentuk syukur kita. Ya, doa ini sebagai bentuk syukur kita dalam kehidupan. Coba kita lihat, ya mungkin ada nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa disadari. Tapi itu kita tidak bersyukur. Syukur itu bagian daripada doa. Seperti apa? Mungkin hari ini Tribuners kita diberikan kesehatan oleh Allah. Akan tetapi kadang kita lupa. Kenapa? Karena yang kita anggap sebagai rezeki itu adalah materi. Ya, mungkin kita diberikan nafas, bisa kita bernafas. Akan tetapi kita menganggap bahwa ya itu merupakan bukan merupakan rezeki dari Allah. Maka dengan konsep bersyukur, maka itu juga bagian dari doa, dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu doa. Ya, bukan berarti bahwa harus doa dengan mengangkat tangan, meneteskan air mata itu baru dianggap sebagai doa. Bukan berarti bahwa nanti setelah selesai sholat kita mengangkat tangan itu doa. Mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, itu juga bagian dari doa yang kita panjatkan. Ya, saya kira itu beberapa tips dan juga amalan sehingga doa itu yang kita panjatkan meskipun di zaman sekarang ini secara serba instan, akan tetapi dengan memahami konsep ini kita pahami bersama bahwa ada tips dan cara bagaimana kita berdoa kepada Allah sebagai kewajiban kita, karena itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan sesungguhnya mukhul ibadah ad-doa, dan otaknya ibadah itu adalah doa. Iya, baik. Jadi kita berdoa itu bukan pada saat masa sulit saja ya Pak Ustadz ya. Betul. Berharap sesuatu ataupun juga mungkin ingin semuanya cepat dikabulkan, mau cepat punya mobil, punya rumah, punya hal-hal duniawi. Tetapi betul, berdoa itu kita mengucapkan alhamdulillah,
dan juga bismillah, apapun itu yang kita niatkan dengan tulus dan ikhlas itu adalah berdoa dengan tidak menitik beratkan pada hasilnya ya Pak Ustadz ya, apalagi pengen semuanya serba instan. Ini doa kita ini juga tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesiapan kita menerima kondisi yang kita harapkan ataupun juga kita doakan. Semoga kita semua dapat terus banyak belajar dan juga terus bertawakal begitu ya Tribuners, dan semoga puasa kali ini menjadi momen kita berdoa dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan juga menjadi momentum bukan hanya sekadar istilahnya rutinitas begitu ya Pak Ustadz ya, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk lebih berserah diri. Dan semoga teman-teman semua Tribuners bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah menuntun kita bersama untuk tetap berada di jalan Allah, dan semoga Tribuners juga tetap senantiasa beribadah dengan baik. Dan saya Ilu Devi Sania mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja. Dan tetap saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling, diambil sama maling, diambil sama maling. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola. Alhamdulillah masyarakat, ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya. Setiap maghrib, ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi, alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunmuglo.com. Kali ini kita dalam program Kisah Para Kiai. Di tengah arus modernisasi dan juga perubahan sosial, di mana peran kiai tetap menjadi penopang moral dan juga spiritual bagi masyarakat. Di mana pada video ini kita akan mengulas terkait dengan perjalanan hidup, pendidikan, perjuangan dakwah, serta kontribusi sosial sang kiai dalam membina umat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kiai Abdul Mutakim Ahmad selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in, dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Bagaimana terkait dengan kisah dari kiai tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Kiai Abdul Muntakim Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in, telah melewati perjalanan panjang dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang kini menjadi kebanggaan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in didirikan pada tahun 2000 atas inisiatif Kiai Abdul Muntakim Ahmad yang mendapat amanat dari Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muntakim Ahmad BA, Banyuwangi asli. Alhamdulillah saya diutus oleh Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Syaihu Jakarta. Diutus ke Provinsi Bengkulu, ke daerah Tran. Alhamdulillah kemudian di daerah Tran dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini, gubernur, wali kota, kakanwil agama. Akhirnya saya diletakkan di Pondok Pesantren Pancasila. Cerita singkat, di Pancasila kemudian kurang lebih 6 tahun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala beli tanah di sini. Tanah ini adalah tanahnya orang terkaya
di Provinsi Bengkulu. Lewat. Alhamdulillah buat rumah. Akhirnya belum ada kamar. Kedatanganlah santri dari Jakarta. Santrinya itu aneh, yaitu adalah anak kecanduan narkoba berat. Alhamdulillah saya urusi 1 tahun, pada saat itu tahun 2000. Setelah dia pulang, kemudian datanglah murid pertama yang bernama Haji Ustadz Anwar MPD. Alhamdulillah, 1 tahun saya mempunyai santri. Kemudian tahun berikutnya 15. Tahun berikutnya lumayan berkembang. Alhamdulillah sekarang santri sudah 350 putra putri. Alhamdulillah. Nah, berdirinya pondok pesantren ini pada saat itu tahun 2000. Kemudian dapat SK dari Departemen Agama, disahkan benar-benar pondok pesantren pas Kiai Abdurrahman Wahid turun jabatan dari presiden. Sekarang alhamdulillah. Oleh karenanya saya mohon doanya kepada masyarakat, kepada masyayikh, semoga pondok pesantren saya pondok pesantren yang barokah. Itu yang saya harapkan, alumninya ilmunya manfaat, barokah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak alumni di sini, sudah ada yang punya pondok pesantren, sudah mempunyai, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi TNI. Kalau Ustadz Anwar ini sudah alhamdulillah untuk di sini. Alhamdulillah sudah haji, sudah sudah S2, nah, mungkin sebentar lagi akan meneruskan S3. Karena cita-cita saya pondok pesantren HM ini ke depan mempunyai perguruan sendiri. Alhamdulillah termasuk sumber daya manusianya sudah lumayan. Sudah ada yang doktor, alhamdulillah. Karena sekarang kalau perguruan tingginya masih ngikut dengan Setisnu. Jadi anak-anak alumni di sini itu masih kuliahnya di sini, dosen-dosen Setisnu, alhamdulillah di sini. Saya sebetulnya nggak ada minat membuat pondok pesantren. Saya ingat, saya keluar dari pesantren Pancasila amanat Mbah Maimun Juber. Kata Mbah Maimun, dikira kiai punya pondok pesantren itu mulia, dikira kiai nggak punya pondok pesantren itu hina. Ya gimana lagi, karena santri datang, ini santri yang pertama tadi datang, tapi tantangannya ya bukan main. Kalau yang namanya orang berjuang nggak ada tantangan, ya bukan berjuang namanya. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. diambil sama maling. Tapi alhamdulillah, saya ini kata orang keras, ekstrim, tapi alhamdulillah saya terus terang aja. Alhamdulillah kata guru saya, ditoto atine. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola, ada lingkungan-lingkungan. Masjid ini sekarang Pak Imamnya yaitu adalah Ustadz Haji Anwar Husain MPD. Kebetulan di belakang sana saya membuat Taman Pendidikan Al-Quran Tilawati Mardotillah. Karena guru-guru yang namanya guru-guru tahfidz yang di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Kamis Sabtu. Hari Kamis dan Sabtu. Jadi pesantren-pesantren tahfidz itu di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Sabtu dan Kamis. Kemudian yang ngajari beliau ini, saya tempatkan di sana nanti kajian Al-Quran Kota Bengkulu, yaitu adalah Tilawati, yaitu adalah cabang dari Surabaya, itu nanti di Pondok Pesantren HM. Mohon doanya, itu di belakang masjid itu saya sedang bangun. Mohon doanya semoga cepat selesai. Ya alhamdulillah, kalau dulu maaf aja gitu terbuka. Kalau dulu dimusuhin gitu kan, katanya Rasulullah itu gimana? Bagaimana? Pabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau dulu dimusuhi, kalau sekarang alhamdulillah masyarakat ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya sekarang. Kalau dulu ya harus apa? Harus sabar.
Gitu. Tadi itu pabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalid. Nah, andai kata kekerasan saya, aduh, insya Allah masyarakat. Sekarang sudah alhamdulillah. Setiap maghrib ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Qur'an di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Kalau di pondok pesantren saya ini kan salafiyah murni kayak Lirboyo. Tapi meskipun salafiyah, alhamdulillah manajemennya manajemen yang apa itu namanya modernisasi. Dulu Ustadz Anwar nggak bisa, sekarang alhamdulillah lumayan lah. Nah, coba tanya sama beliau tuh. Jadi kalau pondok pesantren kita memang dari dulu menggunakan metodologi salafiyah. Dalam artian pembelajarannya masih tradisional. Tapi di sisi lain, administrasi harus mengikuti kekinian. Jadi modernisasi administrasi itu mesti harus. Ya. Tantangannya memang ya SDM. Tapi alhamdulillah SDM sekarang sebagian besar anak-anak santri-santri sini melanjutkan di perkuliahan. Ada jurusan perbankan syariah, ekonomi syariah, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisa mengangkat marwah pondok pesantren ini melalui jalurnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan diberi keberkahan lah, insyaallah. Ya, di pesantren ini untuk pendanaan kita sedikit ada kebun. Di santri-santri juga diajari berkebun, kemudian pertukangan, kemudian kesenian, bela diri, hadroh, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Sehingga itu tetap kita pertahankan. Dan mudah-mudahan akan menjadi bagian daripada keterampilan santri-santri dari pondok pesantren. Harapan saya, pokoknya anak-anak harapan saya tamat dari sini jangan hanya selesai, teruskan kuliah. Andai kata mondok seterusnya, jangan memikirkan masalah apa itu namanya harta dulu. Yang penting belajar, kata Mbah Maimun itu. Kan? Yang penting belajar, nanti Allah Subhanahu wa taala fatawakkal 'alallah. Ingat saya, banyak guru-guru saya, yang penting belajar. Katanya Alfiyah, wa qaddimil akhassa bittisali wa qaddimam ma syi'ta bimtisali. Yang penting belajar, urusan belajar, nanti insya Allah. Harapan saya, Masya Allah, alumni-alumni di sini benar-benar bermanfaat. Sesuai dengan hadisnya, khairun nas amfa'uhum linnas. Akan membawa, kata Ustadz Anwar tadi, akan membawa keberkahan pondok pesantren. Bukan hanya pondok pesantren, keberkahan Provinsi Bengkulu. Seperti Lirboyo. Nah, Lirboyo itu keberkahannya kemana-mana, sampai ke luar negeri. Itulah saya mengharapkan, bukan mendoakan Bayi Abdul Karim saya, tapi keberkahan para pendiri-pendiri pondok pesantren yang saya tempat ngaji. Saya bukan mendoakan beliau, tapi saya mengharapkan keberkahan, keramat beliau itu datang ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, agar supaya alumninya Masya Allah bermanfaat fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Maka harapannya di sini santri bisa mewarnai daripada kehidupan bernegara itu. Di dakwahnya seperti itu. Program unggulannya seperti biasa. Pondok pesantren salafiyah murni itu biasanya dan sudah menjadi bagian daripada unggulan kami itu adalah kajian kitab kuning. Jadi kitab kuning itu menjadi ciri khas sekaligus unggulan daripada pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang selain salafiyah. Saya kira itu. Nama Muhammad Agus dari Muko-Muko. Kalau pesantren kurang lebih 4 tahun. Kalau perubahan banyak mas. Tentang cara kita berpolitik, bermasyarakat, maupun ketika bernegara. Itu sebenarnya banyak. Cuman kalau mau dirinci kayaknya panjang. Terutama dalam hal berideologi agama. Itu yang paling terasa. Kelebihannya adalah kita ini berjalan dalam satu jalan. Nah, jadi
apapun metode yang kita gunakan, tetap kita mengacu pada satu kebijakan, yang mana penentu kebijakan tersebut adalah dari Abah Yai, gitu. Walaupun nanti di bawahnya itu punya pendapat, ABC misalkan, cuman tetap nanti di akhir yang menentukan itu adalah dari Abah Yai, gitu. Sosok Kiai tentu memiliki banyak peran, diantaranya satu adalah penentu dari kebijakan dan arah dari pesantren, itu mutlak di situ. Mengapa demikian? Karena ya boleh jadi perannya ini mirip seperti Nabi, seolah-olah seperti itu. Gitu. Jadi nanti arahnya mau kemana, tetap patokannya adalah Abah Yai. Kalau santri ingin meminta nasihat atau saran, nah itu biasanya melalui jajaran pengurus biasanya, pengurus yang paling bawah. Semisal pengurus yang paling bawah ini kurang bisa memberikan ini, baru naik ke jajaran yang di atasnya, dzuriyah ataupun para sesepuh. Gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya pihak wali kelasnya. Ya baik Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Kiai Abdul Muttaqim Ahmad selaku pengasuh pondok pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Demikian dulu untuk video kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan satu madrasah untuk mendidik kita, utama khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukhlasin, yang ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk beribadah puasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, pertama, Allah khitabnya yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Artinya ibadah puasa itu tidak mungkin dikerjakan terkecuali orang yang hanya benar-benar beriman kepada Allah. Oleh karena sebab puasa itu adalah ibadah yang sirri, ibadah rahasia. Bisa jadi ketika saat makan sahur kita bisa melaksanakan bersama. Ketika berbuka juga kita bisa melaksanakan bersama-sama. Tetapi hakikat kita berpuasa tidak ada satupun yang mengetahuinya terkecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ibadah puasa itu benar-benar mendidik kepada kita agar berbuat amal kebajikan apapun tidak ada tendensi, tidak ada satu motivasi, niat, terkecuali semua itu hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika kita saat sholat. Pertama, di dalam sholat
diawali dengan niat. Misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi, thalatha raka'ati mustaqbilal kiblati, ata'am ma'muman lillahi ta'ala. Di ujung niat, melaksanakan sholat itu hanya karena Allah. Begitu juga di dalam doa iftitah. Kita telah berikrar dengan sesungguhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini ya Allah, ibadahku, hidupku dan matiku, itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan tidak karena Allah, berarti di dalamnya ada unsur syirik. Walaupun kategori syiriknya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Orang yang melakukan amal kebaikan, punya satu niat, orientasi bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin menjadi eksis di dalam melakukan amal kebaikan, maka sungguh merupakan perbuatan yang sia-sia. Berarti orang itu takut dan khawatir jika amal kebaikannya itu tidak dapat pengakuan dari orang lain. Padahal Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin somma," andai kata sesungguhnya di antara kalian semua itu melakukan amal kebaikan di dalam satu gua, laisa laha babun wala kawwabun, yang gua itu tidak ada pintu dan jendelanya, tidak ada sedikit pun lubang untuk akses ke dalam ataupun keluar. La dakhala amaluhu kainan makana alaih, maka sungguh amal kebaikan itu akan tetap mencari jalannya sebagaimana ketentuan. Artinya dia akan tetap mendapatkan catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita berproses, kita belajar melakukan amal kebaikan, baik amal kebaikan itu yang sifatnya amal kebaikan sosial atau amal kebaikan ritual, itu hanya karena semata-mata kita niatkan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak sedikit mereka tidak mendapatkan sedikit pun amal kebaikan. Kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah, terkecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena berpuasa bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita manusia-manusia yang ikhlas, manusia-manusia yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan. Yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu
bukan dari orang lain tapi dari seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan barokah di dunia wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin yang belum tahu bahwa kita ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tribuners, saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com. Kali ini kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah Kota Sorong yang berada di kilometer 12 Kelurahan Matalamagi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di mana dalam program edisi Ngabuburit Asyik selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, di mana pada sore hari ini kita akan melihat keseruan jelang berbuka puasa di seputaran kawasan Masjid Al-Hidayah Kota Sorong ini. Untuk itu Sobat Tribuners, ikuti keseruan kami. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Kota Sorong, berdiri megah Masjid Al-Hidayah di kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sebuah rumah ibadah yang tak hanya menjadi tempat bersujud, tetapi juga pusat kebersamaan dan kepedulian sosial bagi warga sekitar. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, suasana masjid ini terasa semakin hidup. Sejak sore hari, halaman masjid mulai dipenuhi jamaah dan warga yang datang dengan penuh harap menanti waktu berbuka puasa. Aroma takjil yang beragam pun mulai tercium, hasil dari gotong royong para jamaah yang dengan sukarela berbagi rezeki. Keunikan Ramadan tahun ini terasa lebih istimewa. Jika sebelumnya hanya tersedia kue-kue dan minuman ringan, kini para pengurus dan jemaah menghadirkan hidangan yang lebih lengkap, termasuk makanan berat untuk berbuka puasa. Semua disajikan dengan penuh keikhlasan, mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Saat malam tiba, Masjid Al-Hidayah tampil dalam balutan cahaya yang memukau. Ornamen lampu yang menghiasi bagian depan masjid memancarkan keindahan yang menenangkan hati. Cahaya-cahaya itu seolah menjadi simbol semangat umat dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Masjid Al-Hidayah juga menjelma menjadi ruang pertemuan spiritual dan sosial. Di pelatarannya, warga berkumpul, berbuka puasa bersama, berbagi cerita dan mempererat tali silaturahmi. Setiap sudutnya dipenuhi kehangatan, menjadikan Masjid Al-Hidayah bukan hanya kebanggaan warga Sorong, tetapi juga cerminan indahnya nilai-nilai Ramadan yang sesungguhnya.
Insya Allah nanti kegiatan ini berlangsung 4 tahun ke depan sampai masa jabatan 2026 sampai 30. Mudah-mudahan kita nanti tahun-tahun berikutnya bisa bertemu dalam keadaan yang sangat meriah di bulan suci yang penuh rahmat ini. Barakallah. Kita merubah apa yang terjadi untuk amaliyah Ramadan. Yang dulu berupa kue, sekarang berupa takjil nasi. Jadi nasi itu bukan dari orang lain tapi dari jamaah Masjid Al-Hidayah sendiri. Masing-masing kepala keluarga 10 bungkus atau 10 kotak. Mudah-mudahan bisa berkah barokah fi dunya wal akhirat, dan juga kepada jamaah, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya atau musafir yang pengen berbuka puasa untuk pada tahun ini 1447 Hijrah, mudah-mudahan bisa nyampe. Mari kita ramaikan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan barokah fi dunya wal akhirat. Kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk mungkin yang belum tahu bahwa kita ini sekarang di Takmir Masjid Al-Hidayah itu rata-rata pengurusnya muda-mudi. Mudah-mudahan dengan adanya muda-mudi untuk mengurus suatu masjid yang besar, di situ bisa baldatun thayyibatun warobur ghafur. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dunia maupun akhirat. Barakallahu fiik. Jikalau Bilal bin Rabah saja sendal dan kakinya itu terdengar di surga, saya mohon dengan sangat seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, mari bawalah sendal dan kakimu menuju rumahnya Allah. Di kala bulan suci Ramadan ini, Allah lah yang akan membalasnya tanpa perantara, tanpa malaikat. Jadi Allah sendiri yang membalas pahalanya. Insya Allah, Allah sendiri akan melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang hanya mendoakan atau yang hanya melihat live atau dan di sosial media. Mudah-mudahan keberkahan kita selalu di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Tribuners, itulah perjalanan ngabuburit kita pada sore hari ini di Masjid Al-Hidayah kilometer 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya Taufik Muhyanan, reporter tribunsorong.com bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus mengucapkan menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam Syiar Ramadan yang akan terus memberikan inspirasi dan juga pembahasan menarik seputar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya hari ini tema kita adalah doa di tengah budaya serba instan. Untuk itu kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang akan menemani kita di beberapa menit ke depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, puasa masih terus lancar juga ya Pak ya. Baik, nah Pak, ini tema kita adalah doa di tengah budaya yang serba instan. Kalau sekarang kita lihat bahwa pesan makan instan, berkirim pesan instan, semuanya serba instan begitu ya. Apakah doa kita juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga ingin dikabulkannya secara instan? Seperti apa Pak Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, di ayat puasa ya, kita akan menemukan di segmen yang terakhir ya, di rangkaian ayat puasa itu, ketika Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ya, akan tetapi di era sekarang, tentunya di era yang serba instan, ya cepat-cepat menginginkan untuk dikabulkan. Ya, padahal kalau kita melihat ya pada zaman Nabi dan Rasul itu ada yang dikabulkan doanya nanti setelah 40 tahun. Ya, kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini dulu tinggalnya di surga. Tapi melakukan satu kesalahan, dan itu memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, maka dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berapa tahun baru dikabulkan oleh Allah? Dalam riwayat dikatakan 40 tahun. Setelah dia berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ya sunnah-sunnah para nabi dan rasul terdahulu itu memiliki waktu yang cukup lama. Nah, ini yang menjadi fenomena kita sekarang ini, khususnya ya di era zaman sekarang ini, adalah bahwa ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Pada sebenarnya prinsipnya doa itu adalah ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, makanya ketika kita sholat jenazah, itu tidak ada ruku dan sujudnya. Kenapa kira-kira sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya? Sementara ketika kita sholat 5 waktu itu ada ruku dan sujudnya. Ada ulama mengatakan bahwa sholat jenazah itu bukan hanya bentuk penghambaan kita kepada Allah, akan tetapi sholat jenazah itu merupakan doa. Nah, jika demikian, bahwa doa ini adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu bagian daripada ibadah kita. Makanya dalam sebuah riwayat di akhirat, banyak orang ketika dalam kehidupan dunia ya hanya fokus melakukan ibadah wajib. Akan tetapi di akhirat dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia lihat catatan amalnya begitu banyak, amalan yang menurutnya tidak dilakukan, tapi ternyata timbangan amalnya itu berat. Maka Allah mengatakan, itulah doa-doa yang engkau panjatkan di dunia, yang engkau merasa tidak dikabulkan karena engkau tidak melihat, akan tetapi karena engkau sering berdoa, maka itu menjadi ladang kebaikan di akhirat. Nah, apa yang menjadi fenomena kita saat sekarang ini yang serba instan? Yang pertama, ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Yang kedua, ya terkadang tidak fokus. Artinya tidak fokus, ini terburu-buru ketika dia berdoa. Padahal ketika kita ingin meminta sesuatu kepada pejabat, ya kepada orang tua, ya itu beda ya cara memberikan itu ketika kita minta dengan buru-buru dibandingkan ketika kita minta dengan penuh kekhusyuan.
Ya, makanya sebelum berdoa tidak langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung Rabbana, tidak langsung. Itu ada zikirnya terlebih dahulu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ketika kita sudah menyanjung Allah, memuji Allah, baru kita minta doa. Sama dengan ketika kita mengajukan proposal kepada pejabat, ketika langsung diberikan, saya yakin bahwa proposal langsung ditolak. Tapi kalau dimulai dengan tutur kata yang baik, ada puji-pujian, ada prolog, kemudian kita menyodorkan, maka insya Allah cepat untuk dieksekusi. Nah, maka ya di zaman sekarang yang instan ini, maka juga mempengaruhi bagaimana generasi muda ketika berdoanya saja buru-buru. Ya, padahal dianjurkan itu ketika kita berdoa, karena itu merupakan ibadah, jangan beribadah dalam keadaan terburu-buru. Nah, kemudian ketiga adalah adanya krisis identitas, yang mana kita lupa tujuan kita ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah. Nah, terkadang kita lupa identitas, ya krisis identitas, kita lupa apa tujuan daripada hidup kita. Di dunia ini semakin kita kejar dunia, maka dunia akan tertinggal. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kita kejar, dunia akan ikut. Akan tetapi karena kita terkadang krisis identitas, kita lupa akan tujuan daripada hidup kita. Kita minta doa hanya urusan dunia, tapi jarang kita meminta doa untuk urusan akhirat. Pernahkah kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang istiqomah dalam ibadah. Rata-rata kalau kita berdoa, yang kita minta adalah urusan dunia. Tapi lupa bahwa tujuan daripada jati diri kita adalah orientasinya untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Listeners yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kira-kira penawar mentalitas sehingga betul-betul doa kita bisa maksimal? Yang pertama adalah perlu kesabaran. Ya, berdoa itu perlu dengan kesabaran. Karena Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, karena banyak kalau ingin mengabulkan keinginan kita, pasti banyak keinginan kita yang mungkin memberikan mudarat bagi kita. Tapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, maka semua doa kita yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita minta, justru yang kita minta itu melalaikan kita mengingat kepada Allah. Nah, maka Allah Maha tahu kapan saya berikan ini, apa yang dia inginkan, bisa jauh kepada aku. Ini ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ya, ada ahli ibadah, tapi setiap selesai dia sholat, ya langsung dia kembali. Ya, belum dia berdoa langsung dia kembali. Setiap dia selesai sholat, langsung dia kembali tanpa dia berdoa. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa setiap selesai sholat langsung lompat dan kembali? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hanya memiliki satu pakaian. Pakaian yang saya pakai untuk sholat, itu harus saya segera pulang ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk dipakai istri saya juga untuk sholat. Ya, saking miskinnya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau minta? Ya Rasulullah, saya minta kaya. Wah, kalau saya kaya Rasulullah, ya saya pasti akan berdiam diri di masjid. Lama berdoa di masjid. Nah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ya engkau tidak bisa mendapatkan kekayaan. Kapan engkau mendapatkan kekayaan, maka pasti engkau lupa kepada Allah. Tidak ya Rasulullah, doakan aku. Dia paksa Rasulullah untuk berdoa, akhirnya didoakan. Ketika didoakan menjadi orang kaya, apa yang terjadi? Diberikanlah oleh Allah berupa sepasang kambing. Dia ternakkan. Berkembang biak. Menjadi banyak. Ketika sudah mulai banyak, maka rakaat demi rakaat dia tinggalkan hari demi hari. Dulunya 5 waktu sempurna, sekarang tinggal 4 waktu. 3 waktu, 2 waktu.
tinggal satu waktu dan akhirnya dia tidak didapatkan lagi berjamaah. Kenapa? Dia sibuk dengan mengurus kambingnya. Itu ilustrasi kehidupan dunia. Dia sibuk dengan urusan dunia. Dan apa yang terjadi? Mungkin banyak orang yang seperti ini diuji oleh Allah. Banyak orang yang dulunya tidak ada hartanya dan dia berdoa kepada Allah, tapi ketika diberikan kekayaan harta, dia lupa kepada Allah. Kenapa? Dia lupa bahwa sebenarnya harta itu hanya titipan kepadanya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menghabiskan harta yang dititipkan kepadanya dan baru dia insaf, ternyata harta itu melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena boleh jadi bahwa harus penuh dengan kesabaran. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakinkan bahwa doa ini sebagai ibadah. Umat-umat terdahulu 40 tahun baru dikabulkan. Bagaimana dengan kita yang baru 1-2 hari berdoa, kita menginginkan. Makanya mungkin orang-orang yang mendapatkan kekayaan saat ini, boleh jadi itu karena doa-doa orang tuanya dulu. Yang bangun sepertiga malam untuk meminta kepada Allah, akan tetapi orang tua berdoa dengan penuh kesabaran dan hasilnya dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyatuan dengan Allah. Nah, jadi kita juga berdoa ini bagaimana kita menyatu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya kita bermunajat. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, seakan-akan tidak ada pemisah antara kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah self reminder. Bagaimana bahwa memang sudah dibawa alam sadar kita, itu kita butuh dengan doa. Buktinya apa? Nah, coba kalau ada orang yang naik pesawat, tiba-tiba terjadi turbulence. Kira-kira ucapan apa yang pertama keluar? Kalau ucapan yang keluar itu adalah Allah, 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 astagfirullah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kalau itu yang keluar, berarti itu sudah terself di alam bawah sadar bahwa betul-betul ini doa ini sudah bagian dari dirinya. Nah, kemudian tentunya dalam kehidupan kita juga harus senantiasa bagaimana cara berdoa yang baik. Yang pertama, ketika kita berdoa, yaitu usahakan doa yang singkat-singkat saja. Fokus. Kadang kita berdoa tapi tidak memahami. Coba ada dinamakan dengan doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Kalau kita berdoa ini, alam semesta sudah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku bahagia dunia. Tapi ketika diminta, kira-kira bahagia dunia yang diminta itu seperti apa? Karena kita pusing. Kira-kira apa yang saya minta? Maka usahakan kita fokus ketika kita berdoa. Nah, kemudian jadikan sebagai doa ini merupakan amalan rutinitas. Jangan kita berdoa ketika kita dalam masalah. Banyak orang itu nanti dia mengetuk pintu Allah ketika ada masalahnya. Tapi ketika tidak ada masalahnya, dia luput kepada Allah. Dalam kehidupan, kalau kita rutin untuk silaturahim, ketika kita butuh, insya Allah cepat akan dibantu. Tapi ketika nanti kita butuh baru datang, saya yakin bahwa itu akan lama baru dikabulkan. Sama dengan Allah. Jadi kita menjadikan doa ini sebagai amalan rutin. Amalan rutinitas, sehingga ketika kita butuh, maka insya Allah Allah segera mengabulkan. Kemudian yang terakhir adalah jadikan sebagai doa ini sebagai bentuk syukur kita. Doa ini sebagai bentuk syukur kita dalam kehidupan. Coba kita lihat, mungkin ada nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa disadari. Tapi itu kita tidak bersyukur. Syukur itu bagian daripada doa. Seperti apa? Mungkin hari ini, Tribuners, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Akan tetapi kadang kita lupa. Kenapa? Karena yang kita anggap sebagai rezeki itu adalah materi. Mungkin kita diberikan nafas, bisa kita bernafas. Akan tetapi kita menganggap bahwa itu merupakan bukan merupakan rezeki dari Allah. Maka dengan konsep bersyukur, maka itu juga bagian dari doa, dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu doa.
Ya, bukan berarti bahwa harus doa dengan mengangkat tangan, meneteskan air mata itu baru dianggap sebagai doa. Bukan berarti bahwa nanti setelah selesai sholat kita mengangkat tangan itu doa. Mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, itu juga bagian dari doa yang kita panjatkan. Ya, saya kira itu beberapa tips dan juga amalan sehingga doa itu yang kita panjatkan meskipun di zaman sekarang ini secara serba instan, akan tetapi dengan memahami konsep ini kita pahami bersama bahwa ada tips dan cara bagaimana kita berdoa kepada Allah sebagai kewajiban kita, karena itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan sesungguhnya mukhul ibadah ad-doa, dan otaknya ibadah itu adalah doa. Iya, baik. Jadi kita berdoa itu bukan pada saat masa sulit saja ya Pak Ustadz ya, berharap sesuatu ataupun juga mungkin ingin semuanya cepat dikabulkan, mau cepat punya mobil, punya rumah, punya hal-hal duniawi, tetapi berdoa itu kita mengucapkan alhamdulillah dan juga bismillah, apapun itu yang kita niatkan dengan tulus dan ikhlas itu adalah berdoa dengan tidak menitik beratkan pada hasilnya ya Pak Ustadz ya, apalagi pengen semuanya serba instan. Ini doa kita ini juga tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesiapan kita menerima kondisi yang kita harapkan ataupun juga kita doakan. Semoga kita semua dapat terus banyak belajar dan juga terus bertawakal begitu ya Tribuners, dan semoga puasa kali ini menjadi momen kita berdoa dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan juga menjadi momentum bukan hanya sekadar istilahnya rutinitas begitu ya Pak Ustadz ya, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk lebih berserah diri. Dan semoga teman-teman semua Tribuners bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah menuntun kita bersama untuk tetap berada di jalan Allah, dan semoga Tribuners juga tetap senantiasa beribadah dengan baik. Dan saya Ilu Devisania mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja, dan tetap saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. Diambil sama maling, diambil sama maling. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola. Alhamdulillah masyarakat, ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah, alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya. Setiap maghrib, ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi, alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunmuglo.com. Kali ini kita dalam program Kisah Para Kiai. Di tengah arus modernisasi dan juga perubahan sosial, di mana peran kiai tetap menjadi penopang moral dan juga spiritual bagi masyarakat. Di mana pada video ini kita akan mengulas terkait dengan perjalanan hidup, pendidikan, perjuangan dakwah, serta kontribusi sosial sang kiai dalam membina umat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kiai Abdul Mutakim Ahmad selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in, dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Bagaimana terkait dengan kisah dari kiai tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Kiai Abdul Muntakim Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in, telah melewati perjalanan panjang dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang kini menjadi kebanggaan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadain didirikan pada tahun 2000 atas inisiatif Kiai Abdul Muntakim Ahmad yang mendapat amanat dari Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muntakim Ahmad BA, Banyuwangi asli. Alhamdulillah, saya diutus oleh Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Syaihu Jakarta, diutus ke Provinsi Bengkulu, ke daerah Tran. Alhamdulillah, kemudian di daerah Tran dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini, gubernur, wali kota, kakanwil agama. Akhirnya saya diletakkan di Pondok Pesantren Pancasila. Cerita singkat, di Pancasila, kemudian kurang lebih 6 tahun, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beli tanah di sini. Tanah ini adalah tanahnya orang terkaya di Provinsi Bengkulu. Lewat, alhamdulillah, buat rumah. Akhirnya belum ada kamar, kedatanganlah santri dari Jakarta. Santrinya itu aneh, yaitu adalah anak kecanduan narkoba berat. Alhamdulillah, saya urusi 1 tahun, pada saat itu tahun 2000. Setelah dia pulang, kemudian datanglah murid pertama yang bernama Haji Ustadz Anwar MPD. Alhamdulillah, 1 tahun saya mempunyai santri. Kemudian tahun berikutnya 15. Tahun berikutnya lumayan berkembang. Alhamdulillah, sekarang santri sudah 350 putra-putri. Alhamdulillah. Nah, berdirinya pondok pesantren ini pada saat itu tahun 2000. Kemudian dapat SK dari Departemen Agama, disahkan benar-benar pondok pesantren pas Kiai Abdurrahman Wahid turun jabatan dari presiden. Sekarang alhamdulillah. Oleh karenanya saya mohon doanya kepada masyarakat, kepada masyayikh, semoga pondok pesantren saya pondok pesantren yang barokah. Itu yang saya harapkan. Alumninya ilmunya manfaat, barokah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak alumni di sini, sudah ada yang punya pondok pesantren, sudah mempunyai, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi TNI. Kalau Ustadz Anwar ini sudah alhamdulillah untuk di sini. Alhamdulillah sudah haji, sudah sudah S2, nah, mungkin sebentar lagi akan meneruskan S3. Karena cita-cita saya pondok pesantren HM ini ke depan mempunyai perguruan sendiri. Alhamdulillah, termasuk sumber daya manusianya sudah lumayan. Sudah ada yang doktor, alhamdulillah. Karena sekarang kalau perguruan tingginya masih ngikut dengan Setisno. Jadi anak-anak alumni di sini itu masih kuliahnya di sini, dosen-dosen Setisno, alhamdulillah di sini. Saya sebetulnya nggak ada minat membuat pondok pesantren. Saya ingat saya keluar dari pesantren Pancasila amanat Mbah Maimun Juber. Kata Mbah Maimun, dikira kiai punya pondok pesantren itu mulia, dikira kiai nggak punya pondok pesantren itu hina. Ya gimana lagi, karena santri datang, ini santri yang pertama tadi datang, tapi tantangannya ya bukan main. Kalau yang namanya orang berjuang nggak ada tantangan ya bukan berjuang namanya. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. Diambil sama maling. Tapi alhamdulillah, saya ini kata orang keras, ekstrim, tapi alhamdulillah saya terus terang aja. Alhamdulillah kata guru saya, ditoto atine. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola, ada lingkungan-lingkungan. Masjid ini sekarang Pak Imamnya yaitu adalah Ustadz Haji Anwar Husain MPD. Kebetulan di belakang sana saya membuat Taman Pendidikan Al-Quran Tilawati Mardotillah. Karena guru-guru yang namanya guru-guru tahfidz
yang di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Kamis Sabtu. Hari Kamis dan Sabtu. Jadi pesantren-pesantren tahfidz itu di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Sabtu dan Kamis. Kemudian yang ngajari beliau ini, saya tempatkan di sana nanti kajian Al-Quran Kota Bengkulu, yaitu adalah tilawati, yaitu adalah cabang dari Surabaya, itu nanti di Pondok Pesantren HM. Mohon doanya, itu di belakang masjid itu saya sedang bangun. Mohon doanya semoga cepat selesai. Ya Alhamdulillah, kalau dulu maaf aja gitu terbuka. Kalau dulu dimusuhin gitu kan, katanya Rasulullah itu gimana? Bagaimana? Pabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau dulu dimusuhi, kalau sekarang Alhamdulillah masyarakat ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustaz Anwar. Nah Alhamdulillah sekarang Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya sekarang. Kalau dulu ya harus apa? Harus sabar gitu. Tadi itu pabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalid. Nah andai kata kekerasan saya, aduh insya Allah masyarakat sekarang sudah Alhamdulillah setiap maghrib ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi Alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Kalau di pondok pesantren saya ini kan salafiyah murni kayak Lirboyo. Tapi meskipun salafiyah, Alhamdulillah manajemennya manajemen yang modernisasi. Dulu Ustadz Anwar nggak bisa, sekarang Alhamdulillah lumayan lah. Nah, coba tanya sama beliau tuh. Jadi kalau pondok pesantren kita memang dari dulu menggunakan metodologi salafiyah. Dalam artian pembelajarannya masih tradisional. Tapi di sisi lain administrasi harus mengikuti kekinian. Jadi modernisasi administrasi itu mesti harus ya. Tantangannya ya memang ya SDM. Tapi alhamdulillah SDM sekarang sebagian besar anak-anak santri-santri sini melanjutkan di perkuliahan. Ada jurusan perbankan syariah, ekonomi syariah, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa mengangkat marwah pondok pesantren ini melalui jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan diberi keberkahan lah, insyaallah. Ya di pesantren ini untuk pendanaan kita sedikit ada kebun. Jadi santri-santri juga diajari berkebun, kemudian pertukangan, kemudian kesenian, bela diri, hadroh dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas pondok pesantren, sehingga itu tetap kita pertahankan dan mudah-mudahan akan menjadi bagian daripada keterampilan santri-santri dari pondok pesantren. Harapan saya, pokoknya anak-anak harapan saya tamat dari sini jangan hanya selesai, teruskan kuliah. Andai kata mondok seterusnya, jangan memikirkan masalah harta dulu. Yang penting belajar, kata Mbah Maimun itu. Kan? Yang penting belajar. Nanti Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallah. Ingat saya, banyak guru-guru saya, yang penting belajar. Katanya Alfiyah, wa qaddimil akhassa bittisali wa qaddimam ma syi'ta bimtisali. Yang penting belajar, urusan belajar, nanti insya Allah. Harapan saya, Masya Allah, alumni-alumni di sini benar-benar bermanfaat. Sesuai dengan hadisnya, khairun nas amfa'uhum linnas. Akan membawa, kata Ustadz Anwar tadi, akan membawa keberkahan pondok pesantren, bukan hanya pondok pesantren, keberkahan Provinsi Bengkulu. Seperti Lirboyo. Nah, Lirboyo itu keberkahannya kemana-mana, sampai ke luar negeri. Itulah saya mengharapkan, bukan mendoakan Bayi Abdul Karim saya, tapi keberkahan para pendiri-pendiri pondok pesantren yang saya tempat ngaji. Saya bukan mendoakan beliau, tapi saya mengharapkan keberkahan, keramat beliau itu datang ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, agar supaya alumninya, Masya Allah, bermanfaat fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi, karena itu bagian daripada dasar sebuah negara.
Maka harapannya di sini santri bisa mewarnai daripada kehidupan bernegara itu. Di dakwahnya seperti itu. Program unggulannya seperti biasa. Pondok Pesantren Salafiyah Murni itu biasanya dan sudah menjadi bagian daripada unggulan kami itu adalah kajian kitab kuning. Jadi kitab kuning itu menjadi ciri khas sekaligus unggulan daripada pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang selain Salafiyah. Saya kira itu. Nama Muhammad Agus dari Muko-Muko. Kalau pesantren kurang lebih 4 tahun. Kalau perubahan banyak, Mas. Tentang cara kita berpolitik, bermasyarakat, maupun ketika bernegara. Itu sebenarnya banyak. Cuman kalau mau dirinci kayaknya panjang. Terutama dalam hal berideologi agama. Itu yang paling terasa. Kelebihannya adalah kita ini berjalan dalam satu jalan. Nah, jadi apapun metode yang kita gunakan, tetap kita mengacu pada satu kebijakan. Yang mana penentu kebijakan tersebut adalah dari Abah Yai. Gitu. Walaupun nanti di bawahnya itu punya pendapat, visi misalkan. Cuman tetap nanti di akhir yang menentukan itu adalah dari Abah Yai. Gitu. Sosok Kiai tentu memiliki banyak peran. Di antaranya satu adalah penentu dari kebijakan dan arah dari pesantren. Itu mutlak di situ. Mengapa demikian? Karena ya boleh jadi perannya ini mirip seperti Nabi. Seolah-olah seperti itu. Gitu. Jadi nanti arahnya mau kemana, tetap patokannya adalah Abah Yai. Kalau santri ingin meminta nasihat atau saran, nah itu biasanya melalui jajaran pengurus biasanya. Pengurus yang paling bawah. Semisal pengurus yang paling bawah ini kurang bisa memberikan ini, baru naik ke jajaran yang di atasnya, dzuriyah ataupun para sesepuh. Gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya pihak wali kelasnya. Ya baik Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Kiai Abdul Muttaqim Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Demikian dulu untuk video kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan satu madrasah untuk mendidik kita, utama khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukhlasin, yang ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk beribadah puasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, pertama, Allah khitabnya yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Artinya ibadah puasa itu tidak mungkin dikerjakan terkecuali orang yang hanya benar-benar beriman kepada Allah
Oleh karena sebab puasa itu adalah ibadah yang sirri, ibadah rahasia. Bisa jadi ketika saat makan sahur kita bisa melaksanakan bersama. Ketika berbuka juga kita bisa melaksanakan bersama-sama. Tetapi hakikat kita berpuasa tidak ada satupun yang mengetahuinya terkecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ibadah puasa itu benar-benar mendidik kepada kita agar berbuat amal kebajikan apapun tidak ada tendensi, tidak ada satu motivasi, niat, terkecuali semua itu hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ketika kita saat sholat, pertama di dalam sholat diawali dengan niat. Misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi, thalatha raka'ati mustaqbilal kiblati, ada ma'muman lillahi ta'ala. Di ujung niat, melaksanakan sholat itu hanya karena Allah. Begitu juga di dalam doa iftitah. Kita telah berikrar dengan sesungguhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini ya Allah, ibadahku, hidupku dan matiku, itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan tidak karena Allah, berarti di dalamnya ada unsur syirik. Walaupun kategori syiriknya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Orang yang melakukan amal kebaikan, punya satu niat, orientasi bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin menjadi eksis di dalam melakukan amal kebaikan, maka sungguh merupakan perbuatan yang sia-sia. Berarti orang itu takut dan khawatir jika amal kebaikannya itu tidak dapat pengakuan dari orang lain. Padahal Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin somma," andai kata sesungguhnya di antara kalian semua itu melakukan amal kebaikan di dalam satu gua, laisa laha babun wala kawwabun, yang gua itu tidak ada pintu dan jendelanya, tidak ada sedikit pun lubang untuk akses ke dalam ataupun keluar. La dakhala amaluhu kainan makana alaih, maka sungguh amal kebaikan itu akan tetap mencari jalannya sebagaimana ketentuan. Artinya dia akan tetap mendapatkan catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita berproses, kita belajar melakukan amal kebaikan, baik amal kebaikan itu yang sifatnya amal kebaikan sosial atau amal kebaikan ritual, itu hanya karena semata-mata kita niatkan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak sedikit mereka tidak mendapatkan sedikit pun amal kebaikan.
Kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah terkecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena berpuasa bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan kita manusia-manusia yang ikhlas, manusia-manusia yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala.